Kami senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun secara virtual melalui webinar kita hari ini. Seperti yang di undangan ya Bapak Ibu sudah melihat bahwa hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan, kita akan sama-sama menambah pengetahuan kita gitu ya, menambah pengetahuan kita dari pembicara nanti yang akan saya perkenalkan dengan tema kita hari ini ya Bapak Ibu, Grow with Great Children. Nah, nanti bagaimana nih kita sebagai orang tua akan mendampingi anak-anak kita, akan mendukung anak-anak kita untuk mereka menjadi great children ya. Nah, kemarin di MPLS mereka juga mendapatkan webinar yang sama Bapak Ibu dalam karakter building dengan tema Becoming a Great Student. Nah, bagaimana nih ketika mereka menjadi great student di SMPK 5 dengan tagline-nya kami nih Bapak Ibu ya, SMPK 5 Be Great with Us. Jadi kita akan menjadi great di sini semua. Great-nya pastinya adalah berkarakter Kristiani, berlandaskan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama ya Bapak Ibu, nanti akan difasilitasi oleh Bapak Christian Freddy Naa. Bapak Ibu juga sudah melihat di flyer dan undangan yang kami berikan. Nah, sebelum itu Bapak Ibu kita akan memulai kegiatan kita hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Miss Novi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk Miss Novi dipersilakan. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Walaupun cuaca mendung ataupun hujan ataupun cerah di tempat kami masing-masing, Tuhan masih memberikan kami kesehatan untuk kembali bersama-sama di ruang Zoom ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan-Mu sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik dan tentunya dalam perlindungan-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan diperlengkapi belajar bersama-sama di dalam webinar orang tua khusus siswa kelas 7. Sertailah kami ya Bapak, para orang tua, agar kami benar-benar boleh belajar dan juga tentunya kami boleh sharing pengalaman juga bersama dengan narasumber yang hari ini juga bersama dengan orang tua Bapak Ibu guru melayani ya Tuhan, yaitu Bapak Christian Freddy Naa. Tuhan juga kami mau berdoa untuk Pak Kris. Tuhan juga boleh berkati hamba-Mu ini Tuhan, biarlah melaluinya kami boleh semakin mengenal Engkau dan semakin juga diperlengkapi sebagai orang tua untuk boleh bersama-sama bertumbuh bersama anak-anak kami yang hebat dan luar biasa juga Tuhan boleh percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak, waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Rika. Terima kasih Miss Novi untuk doa pembukanya. Baik Bapak Ibu, nanti bersama saya Ibu Rika, Guru BK SMPK 5 Penabur Jakarta, akan memandu webinar hari ini sampai nanti di pukul 10. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa merename akun Zoom-nya ya Bapak Ibu ya, dengan format kelas anak Bapak Ibu. Nah, baru kemarin tuh dibagi kelasnya. Semoga Bapak Ibu ingat ya. Kelasnya, lalu strip nama anak Bapak Ibu, strip nama orang tua siswa. Nama orang tua ya. Baik. Jadi kelasnya duluan, lalu nama siswa, strip nama orang tua. Sehingga nanti memudahkan juga untuk mungkin para orang tua saling mengenal siapa aja nih orang tua yang ada satu kelas dengan anak saya, juga Bapak Ibu guru wali kelas yang ada di sini nanti jadi mengenal Bapak Ibu orang tua siswanya. Gitu ya Bapak Ibu, jadi bisa di-rename dengan nama kelas, lalu nama siswa dan nama orang tua. Lalu berikutnya Bapak Ibu selama jalannya webinar ini Bapak Ibu dapat meng-off-kan atau mem-mute mikrofonnya untuk menghindari kebocoran sehingga kita bisa fokus mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh pembicara kita ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu bila tidak ada kendala di jaringan, device, Bapak Ibu dapat menyalakan kamera supaya kita bisa dapat lebih mengenal satu sama lain.
Nah, lalu Bapak Ibu juga dapat menuliskan pertanyaan nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan dulu dengan fokus materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Lalu setelah itu Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya di kolom chat. Nanti saya akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu kepada pembicara. Dan di akhir Bapak Ibu dapat mengisi link presensi dan evaluasi yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan memperkenalkan siapa yang akan menjadi pembicara kita hari ini. Di flyer Bapak Ibu sudah lihat siapa pembicara kita ya Bapak Ibu, yaitu Bapak Christian Fredina A. Boleh ditampilkan untuk CV beliau Pak Indra? Ya, Bapak Christian Fredina A ini adalah seorang dosen Fakultas Teknik Mekatronika gitu ya, Fakultas Teknik Industri di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Beliau juga melayani di Gereja GKI Jemaat Cimahi, di Kaum Muda, dan juga guru sekolah minggu. Beliau juga multimedia engineer Gereja Kristen. Wah, pasti ini oke banget ya, bicara tentang media, multimedia, dan nilai. Nanti kita lebih berkenalan lebih lanjut lagi. Nah, berikutnya Pak Christian juga sudah berkeluarga, sudah memiliki seorang putra, ya, laki-laki bernama Joel Alexander Naa. Dan Pak Christian juga lulusan dari ITB ya, maksudnya Pak, lulusan dari ITB di program Sarjana Fisika, lalu mengambil program master di Kanazawa University ini di Jepang ya, dan Magister Sains juga di ITB. Dan berikutnya, Pak Christian adalah seorang doktor juga, mengambil pendidikan doktor dan doktorat di ITB dan juga di ini sepertinya di Prancis atau di mana nih nanti disampaikan kembali oleh Pak Christian ya. Dan Pak Christian yang paling penting Bapak Ibu ya, ini ada pengalaman pekerjaan dari Pak Christian, bagaimana Pak Christian beraktivitas sebagai dosen di Fakultas Teknik di Universitas Parahyangan Bandung, dan juga bagaimana pelayanan beliau di GKI Cimahi ya, GKI Cimahi Klasis Bandung. Dan ternyata beliau juga adalah seorang content creator. Nah, ini kekinian banget ya Bapak Ibu ya pembicara kita hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan podcastnya Pak Kris di Spotify juga ya. Lalu di YouTube Bapak Ibu bisa melihat ada kelasnya Pak Kris. Nah, tinggal searching tuh pasti muncul nanti ya Pak Kris ya. Lalu di Instagram juga, wah followernya pasti banyak sekali. Dan ternyata Pak Christian juga memberikan kelas-kelas gitu ya, coaching-coaching di Unpar Plus yang pastinya memberikan hal yang baik gitu ya, di time management, public speaking, dan pastinya akan memiliki banyak pengalaman untuk berbagi bersama kita hari ini. Nah, begitu CV dari pembicara kita hari ini, Pak Christian Fredina A. Saya yakin dan percaya apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau akan memberikan pengetahuan yang baru buat kita ataupun memperkuat apa yang sudah kita ketahui selama ini. Baik, untuk waktunya saya berikan kepada Pak Christian. Silakan Pak Christian. Baik, terima kasih Bu Rike. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, buat guru-guru, buat orang tua juga ya. Yang kemarin saya juga ketemu dengan anak-anak yang kayaknya udah nggak seimut dulu ya gitu kan. Ketika SD sekarang sudah SMP ya gitu. Mungkin Bapak Ibu juga kaget yang tadinya nyiapinnya putih merah, nanti bentar lagi mulai hari Senin mungkin sudah jadi putih biru ya gitu. Waktu sangat berjalan dengan cepat sekali ya. Saya juga serasa saya rasanya baru beberapa bulan anak saya baru lahir, sekarang sudah mau 2 tahun gitu kan. Sudah lagi cari sekolah juga nih ya, untuk TK-nya, dan pasti jadi anak penabur gitu kan ya. Dan Bapak Ibu, selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian, juga saya ucapkan kembali sekali lagi, dan semoga semua dalam keadaan sehat juga ya. Dan sekarang yang akan saya bagikan, ini bagus nih temanya ya, tentang grow with great children ya gitu. Walaupun saya nanti ganti childrennya jadi student ya gitu, karena anak-anak yang tadinya mungkin udah bukan anak-anak lagi ya, udah masuk dalam masa remaja ya gitu, udah nggak semuanya diceritain sama Bapak Ibu ya gitu. Lalu mereka juga sudah punya banyak kesibukan yang kadang kita juga nggak ngerti aktivitasnya tuh apa ya. Nah, semoga apa yang saya sharingkan sama Bapak Ibu sekalian bisa
bisa jadi satu manfaat ya, dan nanti di akhir saya berikan beberapa ya bisa dibilang beberapa tips supaya anak-anaknya bisa bukan cuma bisa belajar dan jadi great student ya, tapi mereka juga bisa menikmati hidup gitu. Yang materinya juga sama, jadi saya berikan dengan anak-anak ya, tipsnya dan juga strateginya gimana belajar di SMP, yang juga akan saya berikan sama Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mendukung mereka dalam proses belajar mereka ya gitu. Nah, jadi judulnya ini ya, Grow with Great Student. Di sini kita akan belajar beberapa hal tentang bagaimana bisa mendampingi anak-anak menjadi siswa yang great gitu ya. Grade-nya itu kayak apa nanti akan saya jelaskan ya. Tapi saya memulai dengan satu kutipan dari peribahasa Afrika ya. Dibilang it takes a village to raise a child ya. Nah, di sini mungkin relevansi buat Bapak Ibu dari kata-kata ini adalah waktu anak Bapak Ibunya masih kecil ya, mungkin sama seperti saya punya anak kan ya, yang mempengaruhi hidup dia nggak jauh-jauh dari keluarga inti ya. Ditambah mungkin keluarga besar ya, kalau pada saat liburan mungkin ketemu dengan keluarga besar ya gitu. Jadi awal-awalnya yang mempengaruhi kehidupan dia adalah kita sebagai orang tua ya. Oleh karena itu apa yang kita lakukan dia tiru ya. Nah itu yang terjadi sama anak saya juga, nggak pernah diajarin untuk berkata sesuatu, nggak pernah diajarin buat bergaya sesuatu, tapi lama-lama dia ngikutin juga gitu kan ya. Nah semakin seorang anak besar, maka yang mempengaruhi dia juga makin besar lagi ya. Jadi kalau ingat dulu waktu dia kecil, yang mempengaruhi semuanya dari keluarga, makin dia besar, begitu masuk di TK mungkin kalau Bapak Ibu bisa ingat, masuk di SD ya, yang mempengaruhi dia mulai orang lain ya, mulai dari temennya, mulai dari orang tua temennya, apalagi kalau dulu sebelum zaman pandemi seperti ini yang sekarang sudah balik lagi ke onsite ya. Ya dulu mungkin dia main ke rumah temennya, kemudian belajar suatu hal yang baru di sana, kok ternyata beda ya gitu ya, yang di rumah dilakukan ternyata berbeda dengan teman saya atau keluarganya lakukan gitu ya. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk aware, untuk waspada bahwa sekarang yang sudah mempengaruhi anak Bapak Ibu bukanlah keluarga saja, tapi yang lain juga ya, termasuk teknologi, internet ya, yang dari SD mungkin sudah terpapar dengan begitu banyak informasi yang ada di luar sana gitu ya. Jadi kalau sekarang ngelihat tingkah lakunya berbeda gitu kan, berbeda dengan orang tuanya, apa yang diajarin kok jadi nggak nyangkut ya, lalu apa yang nggak diajarin kok jadi nyangkut gitu kan, itu adalah pengaruh yang ada di sekelilingnya gitu ya. Jadi prinsip dalam membesarkan anak sebetulnya ya antara gampang-gampang susah gitu kan ya. Prinsipnya adalah kalau kita bisa memastikan sekeliling dia dikelilingi dengan hal baik ya, orang-orang baik, orang yang punya karakter baik ya, maka nggak perlu diajarin dia akan jadi baik juga gitu ya. Itu prinsipnya dari peribahasa Afrika ini ya, yang kalau kita lihat juga di Alkitab ya diajarin gitu juga kan ya. Seorang anak bertumbuh dalam keluarga, kemudian dia juga bertumbuh dalam hikmatnya, dalam besarnya gitu kan, dikatakan di Alkitab seperti itu ya, waktu Yesus itu hilang di bait Allah gitu kan. Dan semuanya di sekeliling dia akan mempengaruhi dia juga ya. Nah ada 3 institusi yang bisa mempengaruhi anak Bapak Ibu, itu ada 3. Yang pertama adalah ada orang tua, sekolah, sama gereja. Yang kita bahas adalah orang tua dan sekolah gitu kan ya. Jadi saya ngelihat ini kayak segitiga ajaib lah ya gitu. Walaupun ada satu lagi namanya internet ya. Jadi kalau kita bikin persegi 4, yang mempengaruhi dia internet, di sekolah, orang tua, sama gereja ya. Tapi 3 institusi ini yang kalau saya gambarkan di sini ada seorang anak gitu ya di tengah-tengah ya. Mostly mereka itu dipengaruhi oleh 3 institusi ini ya. Selain dengan pengaruh yang ada di internet yang terkadang kita juga nggak bisa ngawasin, apalagi sekarang ya ketika anak-anak sudah SMP gitu kan, kita nggak bisa ngawasin 100% ya. Kemudian ketika mereka ke sekolah juga kita nggak bisa mengawasi 100%. Itu akhirnya kita percayakan kepada institusi pendidikan gitu ya. Jadi kalau 3 institusi ini benar ya, dan saya coba memberikan satu pemahaman sama Bapak Ibu, komunikasi di antara ketiganya juga sangat krusial ya. Oleh karena itu kalau ada pertemuan orang tua tuh saya happy ya ngelihat orang tua datang ke sekolah gitu kan. Datangnya tuh bukan hanya sekedar ngambil rapot, tapi ingin tahu juga kabar anaknya, dia gaul dengan siapa ya. Lalu tadi betul kata Ibu Rike, supaya nanti kalau dikasih nama ini Bapak Ibu ini juga bisa saling kenalan gitu kan. Sehingga kalau ada apa-apa, kalau ada misalnya PR terlewat atau apa, Bapak Ibu bisa menghubungi orang tua dari yang anaknya satu kelas dengan anak Bapak Ibu gitu. Ya jadi komunikasinya harus berjalan dengan baik ya antara orang tua, sekolah ya, yang kita bahas cuma 2 ini aja nih ya, antara orang tua sama sekolah gitu kan. Dan ya saya bangga juga ya, dulu kalau saya diundang sama penabur itu yang datang ke pertemuan orang tua tuh ibu-ibu semua ya. Saya nggak tahu bapak-bapaknya mungkin capek kerja dari Senin sampai Jumat, hari Sabtu main golf gitu ya, hari Minggu mungkin mancing gitu kan ya.
Yang datang tuh ibu-ibu semua ya, sampai saya bercanda sama satu kepala sekolah di Bandung ya, di Penabur Bandung. Saya bilang, "Bu, kapan-kapan nanti yang ambil rapot bapaknya, Bu, jangan ibunya, supaya bapaknya tahu rapot anaknya kan." Kadang kan bapaknya aja nggak tahu kan, kayak anak saya tuh kelas berapa gitu ya. Dia kelas berapa gitu kan, 7 apa nih, ini kan ada 7A, 7B, 7C dan sebagainya ya gitu ya. Jadi saya sempat bercanda, bosen ngelihat ibu-ibu semua nih ya, kalau bapak-bapak yang suruh datang gimana gitu kan ya. Supaya tahu juga ya, oh ini sekolahnya gitu kan. Nah itu bercandaan aja ya, tapi saya bangga dengan bapak-bapak yang di hari Sabtu ya, yang bisa melakukan aktivitas yang memang di luar cuacanya lagi nggak enak, tapi mau datang untuk mengenal sekolahnya gitu kan ya. Karena ya dengan mengenal sekolah, maka Bapak Ibu tahu ya apa yang terjadi di sekolah, gimana aturannya, kemudian gimana kebijakannya dan sebagainya gitu kan. Sehingga oh, saya ngerti nih anak saya tuh diajarin ini, diajarin ini, diajarin ini ya, tentang kelengkapan dan sebagainya ya. Seperti itu. Dan nanti juga kan akan ada pertemuan orang tua yang ngomongin soal ya kebijakan dan sebagainya ya gitu kan, yang tidak di hari ini. Hari ini kita hanya webinar saja, di mana saya cuman sharing apa yang saya pelajari selama beberapa belas tahun ini ya, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan anak gitu kan, yang bisa saya bagikan sama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tiga segitiga ini yang kalau Bapak Ibu bisa pastikan berjalan dengan baik ya, orang tua ngomong hal yang sama, gereja ngomong hal yang sama, institusi keagamaan maksudnya ya, apapun agama Bapak Ibu, kemudian sekolah bicara hal yang sama, maka anak-anak tuh akan mendapatkan pesan yang sama juga gitu. Oh, di rumah saya diajarin demikian, di sekolah diajarin demikian juga gitu kan. Jadi konsisten semua ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sama anak-anak kita itu hanyalah ya, segala sesuatu yang sederhana nggak selamanya mudah ya. Memastikan sekelilingnya itu baik gitu ya. Dia berteman dengan orang yang baik gitu kan, dia juga punya lingkungan yang baik, orang tuanya juga baik di rumah ya. Lalu dipercayakan kepada sekolah yang juga membuat dia menjadi baik ya. Nah, yang mau kita coba diskusikan di sini adalah bagaimana menjadi seorang siswa yang great ya. Yang kemarin juga saya jelaskan sama anak-anak ya. Memang masih secara online ya. Kalau saya online, anak-anak sudah datang ke sekolah ya. Jadi great itu adalah berbeda dari yang normal gitu kan. Itu yang great ya. Jadi entah itu kualitas, entah itu kemampuan ya, yang kalau kita lihat tuh beda gitu kan ya. Beda dengan yang lain gitu kan. Dia itu lebih baik, kemudian lebih rapi gitu ya. Jadi kemarin saya melatih anak-anak untuk kalau ngerjain sesuatu, lakukanlah dengan sepenuh hati gitu. Karena Tuhan mengajarkan demikian kan. Lakukan sepenuh hati ya, tanpa mengeluh gitu kan. Sehingga kualitas pekerjaannya, kualitas pekerjaan rumahnya maupun kualitas ulangannya itu above average gitu ya, lebih dari rata-rata ya. Bukan hanya ngomong soal akademik tapi juga tingkah laku ya. Ketika kalau dia melihat seseorang di rumah maupun di sekolah butuh bantuan, ya dia akan membantu sampai tuntas gitu kan ya. Jadi saya ngajarin ke mereka ngerjain sesuatu sampai tuntas gitu kan. Lalu punya jadwal belajar yang nanti akan juga saya bagikan sama Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa bantu mereka nih ya. Karena mereka baru saja mengalami bukan hanya perubahan dari seragam putih merah menjadi putih biru ya. Kemarin saya nanya sama anak-anak dan anak-anak semua aktif ya. Jadi saya kaget tuh, begitu diminta buat jawab banyak banget yang ngacung gitu kan ya. Lalu saya tanya, menurut kalian bedanya anak SD sama anak SMP apa gitu? Ada yang bilang bajunya berubah. Ya iya, bajunya berubah, tapi kan bukan cuma baju yang berubah kan ya. Tanggung jawab juga berubah gitu ya. Lalu mereka ada yang ngeluh kan. Yang ngeluh PR-nya makin banyak gitu kan. Padahal baru MPLS ya. Jadi mereka tuh tahu tugasnya tuh akan makin banyak nanti ketika SMP ya. Dan saya berkata juga nanti ketika SMP naik kelas 7, kelas 8 tuh beda lagi. Mereka bisa ikut OSIS, bantuin gurunya buat MPLS ya. Kemarin juga acara MPLS-nya juga dibantu sama OSIS juga gitu. Sampai mereka akhirnya SMA ya. Nah sebelumnya juga saya ke SMAK Penabur Jababeka ya. Dan saya juga coba mengajak mereka berpikir bahwa ketika dari SMP ke SMA itu banyak yang berubah gitu kan ya. Nah, ketika banyak terjadi perubahan, maka harus ada perubahan dari segi mentalitas, harus ada perubahan dari segi kedewasaan, gitu ya. Ya, praktisnya saya bilang kalau dulu waktu SD bangun tidur, mau sekolah dibangunin sama orang tua ya. Sekarang kamu harus bangun sendiri, gitu kan. Lalu yang biasanya diingetin soal ada PR atau enggak, ada ulangan atau enggak, ada ulangan harian maksudnya atau ada ujian, itu mereka harus tahu gitu kan apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka pelajari gitu ya. Itu yang membedakan karena makin besar seharusnya mereka juga makin mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu kan. Nah, itu yang kemarin diajari sama anak-anak supaya mental SD-nya itu udahlah ditinggal aja gitu ya.
Ya bercandaannya kan kalau dulu kamu imut-imut ya sekarang tuh kalau nggak dewasa kamu akan jadi amit-amit gitu ya. Dulunya imut-imut tuh berubah jadi amit-amit gitu kan. Nah mungkin itu yang kita lihat juga ya gitu. Oleh karena itu ada MPLS disosialisasikan tentang semua kelengkapannya. Bedanya di SD sama di SMP, mereka akan menemui satu lingkungan yang baru yang menuntut satu kedewasaan ya. Lalu saya juga bilang sama mereka dan Bapak Ibu juga paham, pilihan mereka semakin dewasa kan semakin besar, bener nggak ya? Waktu mereka sebelum masuk TK kan orang ya jarang ya, bahkan mungkin nggak ada ya orang tua yang nanya, kamu masuk TK mana gitu. Karena dia nggak tahu TK mana kan ya. Tapi dari TK ke SD dia mulai bisa milih, SD ke SMP dia udah mulai bisa milih gitu ya. Jadi jumlah pilihan seorang anak tuh atau seorang manusia secara umum itu akan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi gitu kan. Sampai mereka nanti sudah punya KTP, sudah legal untuk melakukan banyak sekali pilihan ya dalam hidup mereka dan dilindungi oleh undang-undang ya. Pada saat itulah Bapak Ibu terkaget-kaget melihat tanggung jawab mereka seharusnya juga akan makin berkembang ya. Itu yang disebut dengan grade. Nah, sekarang kemarin juga saya nanya sama anak-anak, kenapa harus menjadi grade gitu ya? Lalu kenapa kok zaman sekarang tuh untuk jadi anak yang biasa-biasa kok jadi cuma sekedar biasa aja gitu kan? Kalau dulu bisa, kalau sekarang enggak gitu ya. Nah, salah satunya adalah perkembangan teknologi ya. Nah, yang akan saya coba bagikan sama Bapak Ibu adalah ada tantangan besar yang rasanya anak-anak itu tumbuh dan juga berkembang dan juga mereka semakin besar dalam satu zaman yang semakin menantang gitu ya. Dan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari zaman sangat-sangat berubah, teknologi juga berubah ya, kemajuan zaman juga berubah dan persaingan juga berubah gitu ya. Persaingan tuh bukan dalam artian yang penting anak saya bisa survive dengan apa yang dia tanggung jawabkan sekarang gitu kan, tapi persaingan di masa depan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan 21st Century Challenge gitu ya. Dan waktu ketika kita sekolah dan masa depan yang kita hadapi pada saat kita sekolah dulu itu sangat berbeda dengan sekarang gitu. Dengan begitu banyaknya informasi, sosial media gitu kan dan sebagainya. Ada lagi yang baru metaverse namanya. Wah, banyak banget ya. Yang kadang kalau kita sebut namanya pun kita nggak tahu itu apa gitu. Tapi itu yang akan mereka hadapi di masa depan. Yang kalau kita nggak ngerti menavigasinya gitu, saya punya istilah seperti itu, maka kita yang nantinya akan satu jadinya paranoid, jadi kita takut akan masa depan. Yang kedua kita jadi nggak ngerti apa yang harus disiapkan sama anak-anak sekarang ya. Jadi itu ya 21st Century Challenge ya. Nah, salah satu tantangannya adalah ketika teknologi informasi itu makin meluas gitu kan, dimana teknologi dan informasi yang berlimpah, dimana anak-anak tuh udah tinggal ngelihat informasi yang ada di internet ya gitu. Dulu zaman kita beda banget ya, dulu ya kalau kita ya mungkin anak tahun 90-an atau 80-an gitu kan yang hidup di zaman itu, untuk kita mencari informasi itu nggak gampang gitu kan ya. Saking nggak gampangnya kalau kita ada satu tugas namanya clipping itu harus nungguin sore dan pagi untuk ada koran kan. Bapak Ibu ingat ya, kita mesti gunting, kita mesti tempel gitu kan. Lalu Wikipedianya zaman kita itu adalah RPUL dan RPAL gitu kan. Itu kan yang kita tungguin tiap tahun kan. Jadi kalau ada provinsi yang bertambah gitu kan, Presiden Soeharto waktu itu, oke, provinsi nambah 1 ya gitu kan. Itu kita harus nunggu beberapa bulan kemudian gitu. Ya, tapi sekarang gitu ya. Sekarang ya Raffi Ahmad sama Nagita Sabila bikin sesuatu, anak-anak tuh udah tahu gitu ya, at the moment gitu kan ya. Jadi sedemikian cepatnya informasi berkembang dan akhirnya bikin kita menjadi kalau teknologinya sudah makin maju, informasinya udah di mana-mana. Lantas peran seorang anak atau peran manusia itu jadi apa gitu kan? Kan itu pertanyaan besarnya kan. Ya ketika mengakses satu informasi itu jadi mudah. Lantas peran seseorang atau peran seorang anak itu jadi seperti apa gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan juga sama saya punya mahasiswa. Pertanyaan dia sederhana. Kalau gitu kenapa harus belajar, Pak? Ya. Dan di bawah itu adalah saya minta feedback sama mereka di mata kuliah yang terakhir. Kemudian dia bilang gini, ujiannya kalau bisa Pak tetap fleksibel karena ujian saya itu open everything. Kamu mau open internet boleh, mau open book juga boleh gitu kan ya. Terus dia bilang ujian tetap dipertahankan fleksibel seperti ini, bisa lihat internet gitu kan. Toh pada akhirnya di kehidupan sehari-hari tetap menggunakan internet. Ya betul sih gitu kan. Tapi kan ada banyak persoalan hidup yang butuh kedewasaan yang kalau kita cari di internet tuh nggak ada gitu ya. Jadi kata-kata ini tuh dibahas sama beberapa dosen teman saya ya, kolega dosen. Bahwa anak sekarang tuh nggak nyadar bahwa memang ada banyak sekali informasi yang bisa kita lihat di internet. Tapi untuk mengerti tentang informasi tersebut, itu butuh konsep berpikir, itu butuh belajar gitu kan, ya. Jadi itu yang mau saya coba berbagi sama Bapak Ibu sekalian. Di tengah kehidupan zaman yang semakin cepat,
Informasi ada di mana-mana gitu kan. Kemampuan seorang anak itu menjadi berbeda, bukan hanya sekedar mengakses internet, bukan hanya sekedar dia punya sosial media gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu bangga melihat anaknya bisa melakukan banyak hal dengan semua teknologi yang ada di sekitar mereka, bukan secara otomatis mereka itu jadi seorang anak yang dewasa gitu ya. Tetap butuh proses dari orang tua, tetap butuh proses dari guru dan juga sekolah gitu ya. Jadi itu yang saya kemarin katakan sama anak-anak, bedanya antara informasi dan pengetahuan ya. Kalau informasi mereka bisa akses dimanapun, itu yang membuat pada saat mereka online sekolah gitu kan, sekolah online, mau ada ujian, mau ada PR, ya mereka bisa cari di internet jawabannya gitu kan. Itu terjadi dari mulai siswanya SD sampai kuliah gitu kan. Di kampus kami pun sama ya. Ketika online nilainya bagus semua. Ketika ujian kembalikan ke onsite, rusak semua Bapak Ibu. Ya kalau rusak ujian kan gampang saya nilainya kan salah gitu kan. Dan itu terjadi hampir di semua program studi gitu kan. Jadi yang terjadi adalah mereka bisa mengakses internet, tapi mereka lupa ada proses yang harus dilakukan dari informasi menjadi pengetahuan gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya. Ini tiap webinar, tiap kelas saya kasih tahu. Saya bilang gini, setiap saya ngomong sesuatu, setiap saya berbagi sesuatu, itu hanya informasi doang, belum jadi pengetahuan. Mungkin mereka bertanya, gimana caranya jadi pengetahuan? Caranya adalah ditulis kembali, kemudian kamu lakukan, baru itu jadi pengetahuan. Itu yang membuat nyontek dan curang, itu sedemikian jahatnya Bapak Ibu. Karena yang dipindahin apa? Informasi. Pengetahuan belum tentu gitu ya. Itu yang membuat anak-anak kalau ada tugas bikin makalah gitu kan, ada tugas bikin tulisan, cuma sekedar nyari di Wikipedia, kemudian copy paste, ganti nama, selesai gitu. Itu cuma informasi gitu kan. Nah itu yang terjadi sama, kalau Pak Renat Kasali bilangnya adalah generasi strawberry gitu loh. Sedemikian banyaknya informasi, pengetahuannya kagak ada gitu kan. Soalnya diubah sedikit, nggak bisa. Ya kemudian ditanya ulang, nggak bisa gitu. Maka proses ini yang harus anak-anak pahami dan kita juga pahami bahwa apa yang kita baca itu hanya informasi aja. Ya. Butuh akal budi yang Tuhan berikan untuk mengubah informasi tersebut menjadi pengetahuan. Salah satu caranya adalah ditulis kembali, ya. Jadi kemarin tuh saya seneng banget lah tuh online dengan anak-anak Bapak Ibu ya. Waktu itu gurunya nanya, pokoknya ngasih kuis kecil lah ya dari materi saya. Mereka tahu, mereka bisa merecall, mereka bisa jawab apa yang jadi pertanyaan dari guru tersebut tentang materi saya karena mereka catat. Ada satu anak, terus gurunya mungkin ngelihat ya, oh kamu nyatet ya, iya gitu kan. Jadi bedanya antara informasi dan pengetahuan gitu kan. Jadi seorang anak bisa tahu banyak hal, dia bisa akses banyak hal, tapi belum tentu itu menjadi pengetahuan. Itu yang membuat nyontek itu menjadi jahat banget Bapak Ibu, ketika dia hanya memindahkan informasi. Itu yang terjadi dengan ujian online, yang ketika dia punya akses terhadap manapun, pengetahuannya nggak ada. Beda antara informasi sama pengetahuan, ya. Nah, kalau pengetahuannya dilakukan, ya, itu yang menjadi skill Bapak Ibu. Kan gitu kan? Kita belajar sesuatu jadi kemampuan gitu, ya. Nah, banyak juga anak-anak yang buru-buru, saya mau langsung melakukan gitu ya. Nggak usah lah belajar duduk diam di sekolah kemudian langsung aja melakukan. Ya bisa, cuman nanti ketika mengerjakan sesuatunya jadi kurang baik, jadi kurang berkualitas gitu. Karena pengetahuannya nggak punya, ya. Sama kayak Bapak Ibu mau renov rumah gitu kan. Kan Bapak Ibu juga harus tahu siapa yang mengerjakan itu dan apa keahliannya gitu kan. Dan semua keahlian dimulai dari pengetahuan. Kita tahu sesuatu, kita melakukan sesuatu, baru menjadi skill gitu. Ya. Nah, mulai dari pengetahuan, kemudian skill, ya. Dari skill nanti akan berkembang menjadi pengalaman di slide selanjutnya yang bisa kita beli. Itu cuma informasi doang yang bisa kita beli. Betul apa tidak? Kita bisa beli akses internet, kita bisa beli buku. Jadi pengetahuan belum tentu, ya kan? Saya nggak nemu di toko online yang jual skill public speaking, itu nggak ada. Kalau ada, maka nggak usah sekolah, tinggal beli, minum, nggak tahu bentuknya mungkin obat, kemudian dia jadi pinter gitu kan? Nggak ada yang jual skill matematik, yang jadi guru les matematik banyak, yang jual skill nggak ada, Bapak Ibu. Skill itu harus dikerjakan, skill itu harus tahu salahnya, kemudian dia belajar sesuatu gitu, ya. Nah, skill apa yang akan harusnya disiapkan dari sekarang buat anak Bapak Ibu, itu ada 12. Banyak banget skillnya. Ya. Kalau dulu kita skill apa sih yang paling esensial dalam zaman kita sekolah? Itu 3, calistung. Baca, tulis, hitung. Dah lu survive dalam hidup, kan gitu. Baca, tulis, hitung. Bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung. Dah cukup ya. Baru berkembang kan? Nah berkembang jadi kayak gini, critical thinking. Critical thinking itu yang punya informasi nggak cuma sekedar ngambil, tapi dia bisa mikir. Oh, dan kemarin cara anak-anak tuh kritis sekali ya. Kritis. Jadi kan saya jelasin tentang gimana supaya anak-anak kalau belajar tuh nggak stres gitu kan. Terus mereka nanya,
Pak Kris kalau stres ngapain gitu kan ya. Di situ saya ditembak. Jadi saya jelasin gitu kan ya. Jadi sedemikian kritisnya mereka. Kemudian butuh kreativitas, ya. Kreativitas itu bukan berarti keluar dengan hal yang baru, tapi dari yang lama bisa berubah menjadi satu hal yang baru, itu juga kreatif. Kolaborasi, ya kan? Jadi anak-anak tuh diajar buat bekerja sama dengan yang lain gitu, ya. Nah, ini yang jarang banget saya temui dari orang tua ya. Orang tua tuh ini saya kasih tips ya Bapak Ibu kalau milih sekolah ya. Orang tua tuh termasuk sampai di kuliah ya. Orang tua tuh ketika pertemuan orang tua yang ditanya adalah aturannya gimana, bayar SPP kapan dan sebagainya. Ya coba Bapak Ibu ganti pertanyaannya. Karena menurut saya gini, kualitas seseorang itu ditentukan dari kualitas pertanyaannya, bener nggak? Makanya banyak nanya, ya kan? Semakin kita bertanyanya berkualitas, kualitas hidup kita makin tinggi. Itu contoh ya. Apa kerjaan Najwa Shihab dan Deddy Kobusier? Nanya kan? Apakah semua orang bisa nanya kayak mereka? Enggak semua orang, karena bertanya gitu. Ya. Jadi waktu itu ada satu orang tua di pertemuan orang tua di kampus yang mereka bertanya, yang si orang tua ini bertanya dan pertanyaannya sangat cerdas. Dia bilang gini, Pak, saya tahu kalau kemampuan kerjasama itu penting dalam hidup seorang mahasiswa. Ada berapa mata kuliah yang ada kerja kelompoknya? Itu bingung dosen, berapa mata kuliah yang ada kerja? Kami jadi tanya-tanyaan, ada kerja kelompok atau enggak gitu kan ya. Jarang banget orang tua yang tanya, ada berapa kerja kelompok yang ada di SMPK 5. Karena itu mengajarkan mereka buat bekerja sama gitu. Ya. Yang keempat, komunikasi. Bapak Ibu juga harus tanya kan, di sini diajarin presentasi enggak gitu kan? Harus presentasinya gimana gitu kan? Yang kelima, informasi literacy. Dari informasi enggak cuma sekedar ditelan, tapi ada literaturnya. Mereka harus cari tahu di sumber yang lain, ini benar atau enggak gitu kan. Lalu yang keenam ada media literacy, yang kemarin di Penabur di tingkat SD. Harusnya anak Bapak Ibu juga ikut seminar saya tuh kan yang tahun lalu ya. Tahun ajaran lalu berarti anak Bapak Ibu tuh kelas 6 ketika saya jelasin tentang digital literacy. Ya gimana gimana membedakan antara informasi yang benar dan enggak gitu kan. Itu ketika anak Bapak Ibu kelas 6 waktu itu ya. Lalu yang ketujuh, teknologi literasi. Bukan cuma sekedar bisa gitu kan, tapi dia bisa melakukan navigasi terhadap teknologi sehingga membawa manfaat buat dirinya, keluarga, dan orang di sekitar gitu ya. Yang kedelapan, fleksibel ya. Fleksibel tuh kalau dia nggak bisa melakukan sesuatu dengan satu cara, dia akan cari cara lain. Yang kesembilan, leadership. Kalau anak Bapak Ibu ikut OSIS, maka dia pun akan belajar tentang kepemimpinan. Ya, yang ke-10, inisiatif. Nah, ini inisiatif nih yang katanya langka banget di anak sekarang. Gitu kan. Guru sama orang tuanya bawa sesuatu, anaknya cuma bilang, "Ayo Mas, semangat Mas, saya doain Mah," gitu kan. Kagak ada inisiatifnya buat bantu kan gitu ya. Jadi inisiatif buat membantu gitu kan. Dan kemarin tuh banyak banget anak-anak yang inisiatif bertanya ya. Lalu mereka juga inisiatif buat kasih pendapat gitu ya. Yang ke-11, productivity ya. Yang artinya dengan waktu yang mereka punya, mereka bisa melakukan yang terbaik dengan waktu yang Tuhan berikan sama mereka. Yang ke-12, social skill ya. Yang sekarang tuh makin sulit buat dibangkitkan karena selama 2 tahun belajarnya online gitu. Ya. Jangankan anak SMP, Bu. Anak SD atau anak SMP ya, Bapak Ibu ya. Di kuliah pun banyak mahasiswa yang terkaget-kaget ketemu orang. Saya bingung. Dia kaget ketemu orang banyak karena selama 2 tahun di rumah terus dan kebetulan anaknya sangat-sangat introvert. Sampai akhirnya ya saya coba ngobrol sama dia dan dia mengalami social anxiety gitu. Ketika kok banyak ya orangnya gitu ya. Kok kaget gitu kan, lalu diajak ngobrol dia jadi risih gitu kan ya, yang biasanya diajak ngobrolnya lewat chat jadi langsung gitu kan. Nah itu terjadi karena efek pandemi itu ya. Nah ini semua top skillnya Bapak Ibu ya. Nah dari skill kalau dilakukan terus menerus jadilah suatu pengalaman kan gitu kan. Jadi seorang punya yang punya pengetahuan, seorang anak yang punya pengetahuan, dia melakukan pengetahuan tersebut jadilah pengalaman. Nah pengalaman ini yang comes in handy ketika dia ada satu masalah yang dia bisa recall dari pengalaman tersebut ya. Nah anak yang curang, anak yang nyontek itu cuma dapat sampai informasi doang ya, jangankan sampai pengalaman, skill aja dia nggak bisa gitu ya. Baru ini yang Tuhan ajarkan, dari pengalaman menjadi anak yang bijak kan gitu. Jadi nggak bisa tuh seseorang langsung bijak tanpa dia belajar dulu, tanpa dia tahu salahnya, tanpa dia punya pengetahuan, tanpa dia punya pengalaman gitu ya. Dan semuanya ini menjadi yang saya sebut dengan the building blocks of education. Saya punya prinsip bahwa semua dimulai dari informasi. Jadi pengetahuan, jadi kemampuan, jadi pengalaman, jadi kebijaksanaan. Informasinya matematik, pengetahuannya bisa ngitung, ya. Lalu pengetahuannya dia tahu cara berhitung, kemampuannya bisa menghitung. Kemudian jadi pengalaman, ya. Ada satu soal yang mungkin nggak harus dia turunkan, tapi dia udah tahu karena pengalaman dia banyak gitu. Dari situ baru dia bijak, tahu mana soal yang
harus dilakukan dengan cara tertentu gitu, ya. Dan semua kemampuan manusia kita ingin supaya bijak. Bijak itu kan menimbang perkara kan. Nah, gimana caranya menimbang perkara kalau dia nggak punya skill di situ, Bapak Ibu? Ya, lihatlah aja orang yang bangun rumah, entah itu arsiteknya, entah itu teknik sipilnya. Dia mulai dari informasi dulu, luasnya berapa, yang mau dilakukan berapa, kemudian dia punya pengetahuan, dia punya kemampuan, pengalaman dia banyak, sehingga kalau nemu dengan satu persoalan dia bisa berkaca dari pengalaman yang lalu, kemudian dia bisa jadi bijak gitu loh. Tukang masak juga bijak kan, ya. Kalau tukang masak yang awal-awal dia bingung dengan apa yang harus dilakukan, tapi yang kalau udah bijak, apa yang ada bisa jadi enak. Itu bedanya. Kelas seseorang yang tadinya biasa aja jadi good, jadi great adalah orang yang bisa bijak dalam menimbang segala sesuatu, ya. Nah, Alkitab nambahin dasarnya. Dasarnya takut akan Tuhan tuh, Amsal 1 ayat 7. Ya kan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sebelum pengetahuan juga ada informasi juga gitu. Maka tantangannya buat anak sekarang adalah bukan hanya sampai ke level informasi, tapi dari pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Itu yang seharusnya menjadi peran orang tua, guru, dan institusi keagamaan untuk memastikan mereka bisa untuk melewati semua tangga ini gitu Bapak Ibu. Ya. Dan dari semuanya, yang bisa kita beli dengan uang, yang bisa kita kasih akses sama anak-anak, itu hanya informasi doang. Pengetahuan mereka harus berjuang. Dari pengetahuan jadi kemampuan mereka harus mencoba. Dari kemampuan ke pengalaman mereka harus mencoba berkali-kali, berulang-ulang. Dari pengalaman menjadi bijak, mereka harus ketemu dengan salahnya, mereka harus ketemu dengan cara yang benarnya gimana, sehingga mereka tuh bisa menjadi bijak. Ya. Maka bagian selanjutnya, bagaimana menjadi great, ya. Nah ini yang semoga bisa relevan lah ya dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu. Ya. Nah saya punya rumus gini Bapak Ibu tentang masa depan. Masa depan itu adalah, dalam kurung, potensi kali proses dipangkatin waktu. Jadi ada potensi yang berasal dari diri sendiri, ya. Potensi ini berasal dari diri sendiri. Dan Bapak Ibu nggak usah memohon sedemikian gimana-gimana tentang potensi, itu akan Tuhan berikan sama anak Bapak Ibu. Potensinya bisa di matematik, bisa di bahasa Indonesia, bisa di olahraga, apapun ya. Lalu potensi bisa jadi kalau ada proses. Nah proses ini yang tadi ada di segitiga itu, orang tua, guru, dan juga institusi keagamaan. Ya, kemudian ada faktor waktu di situ. Ya. Jadi potensi kali proses dipangkatin waktu. Waktunya makin lama dia belajar akan sesuatu, dia makin menjadi ya masa depannya akan makin baik, dia jadi expert, dia jadi ahli di situ. Kan gitu. Ya. Nah, kita punya peran di sini Bapak Ibu, di proses dan juga di waktu. Ya. Waktu bisa dipersingkat nggak? Bisa kalau kita bisa tahu strateginya. Cuma terkadang kita ngambil cara cepat, ngambil cara instan, sehingga yang harusnya waktunya sekian kita ingin percepat kan gitu ya. Salah satunya dengan ngambil jalan pintas lah, mau itu secara akademik, mau itu secara kesiswaan, apapun itu ya gitu. Nah sekarang saya jelasin apa yang saya jelaskan sama anak-anak kemarin ya. Saya mencoba untuk mengedukasi mereka tentang nilai suatu proses. Segala sesuatu yang diproses itu harganya akan jadi mahal dan punya kualitas ya. Saya nanya sama mereka kemarin, mana yang lebih mahal antara buah jeruk dan jus jeruk? Nah, kita tahu sama-sama bahwa jus jeruk harganya jauh lebih mahal dibandingkan buah jeruk. Dengan jumlah uang yang sama kita bisa beli berkilo-kilo misalnya buah jeruk. Tapi buat yang namanya jus jeruk yang sudah yang murni, yang dari jeruk yang bagus, kemudian dia dikupas, kemudian dia diperas gitu kan, di squeeze ya, kemudian jadi jus jeruk yang satu kemasan harganya berkali-kali lipat. Kan gitu kan? Ya. Terus saya jelasin juga tentang kopi. Ini bapak-bapak yang kalau suka ngopi ngerti ini kan. Ya, ada proses tuh dari biji menjadi bubuk menjadi satu cangkir yang harganya di Starbucks itu 36.000 Americano. Gimana caranya bisa 36.000 satu cangkir? Yang kalau kita beli satu cangkir dalam bentuk biji itu harganya murah sekali. Jadi harga biji, harga bubuk itu selalu lebih murah dibandingkan jadi satu cangkir. Dan kita yang pernah menikmati jus jeruk, kopi, bahkan air mineral yang dijual di hotel mewah dengan yang dijual di depan hotel di pinggiran, itu harganya beda jauh Bapak Ibu. Bisa 6-7 kali lipat. Apa yang membedakannya? Sama-sama air, sama-sama kopi. Tempatnya Bapak Ibu. Jadi suatu proses itu menjadikan segala sesuatu menjadi mahal. Ya. Nah kemarin saya jelasin sama anak-anak. Potensimu nggak akan jadi apa-apa kalau nggak rela untuk diproses. Dan proses itu nggak enak. Proses itu kalau dari kopi, dari biji mesti digiling, gilingannya juga menjadi seperti ini. Kemudian habis itu dikasih air panas, ya. Dan nggak boleh panasnya di bawah 90 derajat, harus di atas 90. Dan semuanya prosesnya harus dilalui. Sehingga jadi sesuatu yang great gitu loh.
Sehingga jadi satu cangkir di tangan kita, sehingga jadi satu gelas jus jeruk di tangan kita. Bukankah itu yang harapan kita sama anak-anak kan? Ya, anak-anak punya potensi, cuma yang namanya potensi itu belum jadi gitu kan. Anak Bapak Ibu punya potensi jadi arsitek. Iya, punya potensi. Jadi arsiteknya udah belum? Belum. Itu namanya potensi kan. Dan Tuhan memberikan potensi yang begitu besar, dan kita tuh mendapatkan satu kehormatan, satu privilege untuk berpartisipasi dalam proses yang Tuhan mau lakukan sama anak Bapak Ibu. Buat saya itu kalau dimaknai itu sangat mendalam, ya. Di mana Tuhan bisa memproses anak Bapak Ibu sendiri, tapi Bapak Ibu diajak untuk memproses bersama. Ya, makanya di GKI kan ada tema kan, Allah mencipta, manusia ikut serta. Tuhan yang mencipta, kita yang diikut sertakan dalam proses penciptaan tersebut gitu. Ya. Sedemikian mulianya Bapak Ibu, ya. Jadi potensi itu Tuhan yang berikan, tapi mengembangkannya adalah pilihan. Pilihan dari anak-anak kemarin yang saya jelasin, dan pilihan Bapak Ibu juga untuk berproses yang baik, ya, yang sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga anak-anak Bapak Ibu itu bisa jadi bukan cuma informasinya banyak, bukan cuma pengetahuan, tapi dia bisa menjadi bijak, bisa menimbang satu perkara dengan baik gitu, ya. Jadi saya kasih tahu sama mereka satu kutipan ini, potential is God's given, Tuhan yang berikan, nggak perlu kita minta, dia akan berikan dengan murah hati menurut kesanggupan dari kita, ya. Tapi untuk mengembangkannya itu adalah self-driven. Self-driven itu harus datang dari keinginan diri sendiri gitu. Itu tantangan saya buat anak-anak kemarin. Kalau ketika SD kamu disuruh belajar, SMP kamu harus mau belajar sendiri gitu. Ketika SMA udah makin mandiri lagi kan. Bukan cuman pelajaran yang ada di sekolah, tapi juga dia bisa belajar yang ada di luar sekolah gitu. Mau itu bentuknya komunitas, mau itu bentuknya hobi dan sebagainya gitu, ya. Nah, ini yang saya kasih tahu sama mereka, self-driven. Tapi yang relevansi buat Bapak Ibu sekalian dan guru-guru, itu adalah demikian. Keluarga, sekolah, dan institusi keagamaan menjadi proses yang turut mengembangkan potensi anak. Ya. Jadi konsepnya kayak gini, potensi anak itu sama kayak benih, sama kayak di gambar ini ya. Ketika benih itu akan berkembang, seturut dengan kualitas tanah yang ada di situ, betul apa tidak? Kan logikanya gitu kan. Jadi benih itu pasti baik, pasti unggul, ya. Jadi kalau kita mau berusaha untuk mengubah benih itu menjadi benih unggul, kita kayaknya salah konsep tuh ya. Karena benihnya udah unggul gitu loh. Udah mah ciptaan Tuhan, dikasih talenta yang sangat besar, sangat mahal. Masalahnya adalah tanahnya gitu kan. Itu yang kalau Bapak Ibu baca di firman Tuhan, adalah seorang penabur keluar gitu kan ya, menaburkan benihnya, ada yang jatuh di 4 tempat kan gitu. Yang berkembang di tanah yang subur kan. Yang salah siapa sih? Yang salah itu adalah itu benih jatuh di tempat yang salah gitu. Makanya saya kadang sedih ngelihat anak yang punya potensi tapi dia salah gaul, salah urus gitu kan. Sehingga potensinya nggak berkembang. Nah kita diundang untuk menjadi tanah itu gitu loh. Kita diundang untuk menjadi lingkungan di mana seorang anak tuh bisa berkembang. Ya. Jadi keluarga, sekolah, dan gereja menjadi proses yang turut mengembangkan potensi anak. Ya. Nah sekarang kalau ditanya lagi gimana caranya buat jadi great, ya. Untuk menjadi great itu ada 2 hal yang Bapak Ibu bisa bantu dalam perkembangan anak-anak. Yaitu mengembangkan 2 hal ini. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah karakter. Itu yang saya jelaskan juga sama anak-anak. Ya, kompetensi itu kemampuan, segala sesuatu yang bisa diuji. Jadi yang namanya kompetensi itu ada ujiannya. Ujiannya itu apa? Uji kompetensi namanya. Berupa apa? PR, ujian, ulangan harian. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan, keahlian, seberapa besar atau seberapa bisa kita dalam memecahkan masalah. Dan kompetensi itu gampang dilihat dan bisa diuji. Itu definisi dari kompetensi. Artinya semua mata pelajaran yang akan anak Bapak Ibu alami dan pelajari di SMPK 5, itu akan membuat mereka menjadi kompeten. Dan ada nilainya gitu ya. Dan nilai itu penting. Ya. Sementara karakter, itu kualitas yang ada di dalam diri seseorang. Karakter tidak terlihat langsung, perlu waktu untuk menguji gitu. Dan sulit untuk menguji karakter, ya kan? Di sekolah ada sekarang ya, namanya nilai karakter kan. Jadi guru harus mengamati apa yang mereka lakukan, kemudian diberi nilai gitu. Ya. Tapi itu agak banyak perdebatan juga di situ kan, karena nggak ada ukurannya yang pasti gitu kan. Kalau soal jelas ya, nilai tertinggi adalah 100, kalau ada 10 soal, maka setiap soalnya ada 10 gitu. Begitu kita mencoba menilai karakter seseorang, di saat itulah kita harus mengamati orang tersebut, ya. Kemudian terkadang standarnya juga nggak jelas gitu, ya. Tapi karakter penting, ya. Jadi kalau seorang anak punya kompetensi tanpa karakter, maka gampang menyerah. Pinter, tapi gampang menyerah. Ya generasi stroberi yang sekarang gitu, yang kata Pak Renat Kasali kan, idenya banyak, idealismenya banyak, tapi begitu ketemu sama satu persoalan dia menyerah gitu kan, mudah menyerah, merendahkan orang lain, dan juga nggak mau berbagi gitu.
Kompetensi tanpa karakter akan menghasilkan anak seperti ini. Ya. Tapi karakter tanpa kompetensi, ya baik, tapi nggak bisa apa-apa. Kerja keras, tapi nggak ada kemajuan gitu. Jadi cuman baik gitu kan ya. Bapak Ibu juga kalau punya usaha kan enak ya, punya karyawan baik ya. Tapi kalau baik tapi nggak bisa apa-apa, maka percuma juga. Maka dua-duanya ini harus seimbang. Itu yang penabur coba nilai tentang menghasilkan satu generasi yang unggul, baik dalam karakter dan juga kompetensi. Dan dua-duanya penting gitu. Kita nggak bisa mengesampingkan salah satu dari dua aspek ini. Ya, sehingga kompetensi penting dan juga karakter juga penting. Ya. Nah, tips buat Bapak Ibu sekalian, mengembangkan kompetensi gimana? Dukungan terhadap suasana belajar anak. Ya. Nah, ini yang kadang saya banyak komplain ketika onsite dulu. Ya, kadang tuh miris tuh ya ngelihat anak yang lagi seminar atau ya sesi seminar kayak gitu. Tempat dia buat belajarnya tuh nggak proper. Nggak proper tuh dalam artian nggak layak gitu kan. Mejanya tuh dia tuh belajar nggak di meja. Mejanya tuh bukan meja yang tingginya standar 75 sampai 80 cm ya. Tapi dia ada di meja kopi lah, ada di ruang tamu. Kemudian dia duduk bersila. Yang kalau habis berdiri sakit pegel gitu kan. Ya. Nah, terkadang kita sebagai orang tua tuh nggak melihat dukungan kita terhadap suasana belajar anak gitu. Ya. Jadi waktu pandemi itu saya coba mengedukasi orang tua untuk coba lihat bagaimana mereka belajar, di mana mereka belajar, cahayanya cukup atau enggak, mejanya cukup atau enggak gitu kan, kemudian kursinya cukup atau enggak gitu, ya. Setiap saya coaching setiap anak yang punya masalah dengan belajar, biasanya saya tanya, gimana keadaan kamu belajar? Mejamu, kursimu cukup atau enggak pada saat pagi, apakah kamu sukar sarapan atau enggak? Karena itu penting dan itu adalah tanggung jawab orang tua untuk provide itu sebenarnya, ya. Yang kedua, mengenal dan mengamati potensi anak, ya. Terkadang kita bisa mengarahkan, tapi semuanya dimulai dari pengamatan dulu. Apa yang membuat dia nyaman dalam mengerjakan sesuatu? Apa yang bikin dia menjadi lupa waktu? Ya, anak saya lupa waktu Pak, gitu kan? Ngapain? Main game Pak, sama nonton gitu ya. Itu kadang saya juga kalau nanya sama anak-anak gitu kan, kalian punya talenta apa sih? Terus dia bilang, talenta saya ada 2 Pak, makan sama tidur kan. Terus saya bilang itu bukan talenta, itu kebutuhan namanya. Talenta itu, potensi itu punya syarat. Syaratnya adalah berguna bagi orang lain. Jadi saya bilang, makanmu bisa berguna kalau kamu jadi artis kuliner di YouTube, bikin kuliner. Nah, kamu berguna tuh. Kayak almarhum Pak Bondan. Tahu kan ya, Pak Magnus itu kan? Itu kalau saya datang ke restoran, saya bayar makanannya. Dia datang ke restoran, dia dibayar. Nah, itu baru makan jadi talenta tuh kayak gitu. Punya manfaat, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat talenta mereka apa, talenta itu punya syarat, jadi manfaat buat orang lain. Jadi kalau bangga, anak saya ini talenta main game. Unless main game itu menjadi sesuatu yang berguna, maka itu bukan talenta, itu hobi doang gitu. Jadi talenta itu punya syarat menjadi manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, memfasilitasi anak dengan proses yang diperlukan. Les gitu kan ya. Kemudian coba ajak dia kalau dia suka masak misalnya ya. Kemarin saya baru coaching sama satu anak kelas 11 yang saya bantu dia buat milih jurusan yang tepat. Nah, ternyata orang tuanya ngerti dari sejak SD tuh dia kepo tuh kayak pengen tahu gitu kan ya. Orang tuanya lagi masak, dia pengen tahu sejak kelas 5 SD. Sehingga saya coba kasih edukasi sama dia bahwa kalau kamu suka masak, ya mungkin jurusanmu nanti adalah jadi koki gitu loh. Kan gitu. Karena waktu dia cerita tuh happy banget, ya. Nah, buat Bapak Ibu yang belum tahu potensi anaknya, tesnya gampang. Bapak Ibu tanya. Ingat, kualitas seorang orang tua itu ditentukan dari kualitas pertanyaannya sama anaknya gitu. Jadi bukan cuma tentang nilai kamu berapa, itu penting. Tapi biasanya tuh kamu suka apa sih? Dan kalau orang ditanya suka sesuatunya apa, kemudian dia cerita, biasanya sumringah wajahnya gitu. Ya kan? Jadi kalau saya ditanya tentang topik yang saya suka, talenta saya misalnya elektronik, komputer, program dan sebagainya, itu saya bisa sehari semalam tuh buat cerita gitu doang, ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengamati mereka tuh punya potensi apa. Bisa berasal dari orang tuanya, dari faktor genetik, tapi biasanya tiap anak tuh unik, ya. Ada yang suka ngomong di depan, ada yang kalau amati aja gimana cara mereka berkenalan dengan orang baru, ya. Nah, kalau mereka berkenalan dengan orang baru supel, kemudian suka ngobrol, ya anaknya ekstrovert, kemudian dia mungkin bisa menjelaskan jadi guru ataukah dia bisa jadi seorang nantinya bisa punya pekerjaan yang berurusan dengan orang gitu kan. Itu mengembangkan kompetensi, ya. Mengembangkan karakter tuh ya. Tangguh, makanya tulisannya tough gitu kan, ya. Tangguh katanya. Jadi anak penabur kan harus tangguh kan. Kadang tuh saya bercandaan sama anak penabur gitu kan.
Kamu punya tetangga bukan anak penabur nggak? Punya Pak. Sirik nggak sama kehidupan mereka? Sirik Pak. PR mereka dikit Pak, gitu. Tas mereka kecil Pak. Anak penabur, wah berat Pak, gitu kan. Remedialnya aja berat gitu kan. Makanya kadang tuh saya kalau sama anak SMA penabur tuh bercandanya gini. Kamu tahu 1 Korintus 10 ayat 13? Nggak tahu gitu kan. Saya sebut kan. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kemampuanmu. Sebab Allah setia dengan tidak memberikan pencobaan melebihi kemampuanmu. Terus saya tambahin di atasnya, di bawahnya, kecuali penabur. Kamu remet kan? Apa itu artinya remet? Arti remet adalah kamu dicobai melebihi kemampuanmu kan gitu. Kalau gitu salah dong yang pencobaannya. Bukan, lu nya aja nggak belajar gitu. Jadi bercandaan saya 1 Korintus 10 ayat 13 versi penabur tuh kayak gitu. Allah tidak akan memberikan pencobaan melebihi kemampuanmu kecuali penabur. Karena lu remet terus gitu kan. Definisi remet apa? Dia tidak melewati satu level tertentu kan. Berarti kan kemampuan dia di bawah level tertentu kan. Bukan salah levelnya, memang dianya nggak belajar gitu. Ya. Itu Bapak Ibu, itu kadang bercandaan saya juga sama mereka gitu kan. Iya. Tapi sesuatu hal yang membuat mereka merasa sulit, sibuk, itu yang justru akan membuat mereka menjadi tangguh gitu loh dan gak manja. Ya. Yang kedua nggak mudah menyerah, yang ketiga mengerjakan sesuatu hingga tuntas. Itu syaratnya, tuntas. Bahkan saya tantang mereka kalau bikin sesuatu tugas yang pakai kertas gitu ya. Kertasnya tuh nggak boleh kelipet, harus betul-betul rapi. Kamu kasih rapi. Senin harus dikumpulin, Jumat kamu udah beres gitu. Mengerjakan sesuatu hingga tuntas. Ya. Nah, tentang tuntas ini saya terinspirasi dari Pak Ridwan Kamil kan, dia bilang, kalau dia kan milenial banget ya, guys, kalau kerja itu 3. Dia bilang, ikhlas, kerja keras, sama tuntas. Nah, saya ngerti ikhlasnya, saya ngerti kerja kerasnya, tapi saya baru ngerti tuntas itu bener. Sampai selesai gitu. Gak cuma setengah-setengah, tapi sampai selesai gitu kan. Yang keempat, mengerjakan sesuatu melebihi ekspektasi. Ekspektasinya selesai minggu depan, besok udah selesai gitu kan. Jadi saya ngajarin mereka, kalau mau belajar kamu gak stres, itu gampang. Kamu kerjain sesuatu sebelum waktunya, stres kamu akan berkurang. Kerjakan sesuatu sebelum waktunya harus dikumpulkan. Kamu akan lebih tenang. Main juga lebih tenang gitu loh, karena udah selesai gitu. Itu kemarin saya ngajarin demikian. Ya. Nah, buat orang tua ya. Nah, ini orang tua nih lumayan ya, harus raja tega dikit Bapak Ibu. Yang pertama, tidak memberikan opsi jalan pintas atau jalan mudah. Jangan kasih opsi itu. Ya. Yang kedua, menjadi teladan dengan menunjukkan karakter yang kuat. Ya. Jadi itu yang kemarin di satu podcast parenting yang saya coba yang saya dengar kemudian saya resapi juga di podcast itu dibilang untuk mendidik seorang anak gitu kan, mau cowok mau cewek sama juga. Mereka harus melihat bagaimana orang tuanya bekerja. Jadi ajak ke tempat kerja, itu baik kalau dia libur ya. Kemudian kalau Bapak Ibu kerja di rumah, kasih tahu, kerja tuh kayak gini. Sehingga mereka tahu ini cara yang benar, gitu kan. Ya. Menjadi teladan dengan menunjukkan karakter yang kuat. Yang pertama, tidak memberikan opsi jalan pintas atau jalan mudah. Yang biasanya kita tergoda untuk memberikan itu. Ya, ketika SD kan susah buat baca, susah buat ngitung. Kita ingin mengerjakan, kita ingin menggantikan posisinya dia gitu kan. Karena kita berpendapat seperti Yesus yang menggantikan manusia berdosa, maka saya yang harus mengerjakan tugas anak saya gitu. Bukan gitu prinsipnya Bapak Ibu. Beda dengan yang Tuhan lakukan, ya. Yang Tuhan lakukan itu adalah kitanya memang kagak sanggup buat menembus dosa, makanya dia gantikan. Anak kita harus sanggup nggak? Harus sanggup kan gitu. Makanya jangan digantiin gitu, ya. Tidak memberikan opsi jalan pintas atau jalan mudah ya. Kemarin ada satu ilustrasi yang kalau saya dengerin sesuatu kan pada saat lagi lari pagi kan. Lalu di situ ada orang tua dari US, dia punya prinsip gini. Prinsip terluka ya. Jadi anaknya itu masih SD, kemudian dia punya prinsip gini. Kalau sesuatu hal yang anak saya lakukan agak berbahaya, tapi kalau dia tersandung, kalau dia yang hasilnya cuma tergores, akan saya biarkan gitu dia bilang ya. Tapi kalau dia jatuh sampai patah tulang, tidak akan saya biarkan gitu. Tapi kalau dia udah SMA, dia jatuh dia patah tulang, saya akan biarkan gitu. Jadi tingkat resikonya itu meningkat gitu. Bapak Ibu paham nggak? Dia punya konsep begitu ya. Jadi konsepnya adalah plester dan tergores kalau nggak salah. Kalau anaknya masih SD, jadi dia bilang kalau anak saya melakukan sesuatu naik tangga atau apa yang kalau saya pikir hasilnya cuma tergores, saya biarkan. Tapi kalau ujungnya adalah di plester, saya akan larang. Kemudian saya akan coba kasih hal yang tingkat bahayanya berkurang gitu kan. Lalu tapi kalau dia udah SMP itu naik tuh ya.
Jika hasilnya adalah plester, saya biarkan. Jika hasilnya adalah patah tulang, akan saya cegah. Tapi at some way kalau anak saya sudah, entah itu dia kuliah atau apa, kalau hasilnya adalah patah tulang, ya bukan berarti cuman patah tulang atau dia punya terluka dalam arti kiasan ya, tapi resiko apapun lah ya. Resiko secara karakter misalnya, resiko secara dia gagal gitu kan ya. Nah itulah kebijaksanaan yang saya kira ini ada benernya sih ya gitu. Yang mungkin saya perlu waktu juga untuk menerapkan ke anak saya juga kan gitu ya. Nah saya kasih Bapak Ibu, ini doa saya di tahun lalu ketika anak saya umur 1 tahun. Bapak Ibu tega nggak? Ini doanya Douglas MacArthur kepada anak laki-lakinya. Doanya begini. Penggalannya ya, kalau doanya Bapak Ibu lihat di internet, doa Jenderal Douglas MacArthur kepada anak laki-lakinya. Ya, doanya kayak gini. Ini penggalan doang ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu tega berdoa di gini atau enggak, tapi dia punya doa begini. Aku mohon, aku adalah Jenderal MacArthur, janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak. Sok. Coba doain kayak gitu anaknya. Tuhan, janganlah pimpin putraku atau putriku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Oh itu waktu saya baca bergetar juga Bapak Ibu. Di mana ada orang tua yang tega berdoa kayak gini? Tapi itu yang harus dilakukan karena somehow, somewhere in the future gitu kan. Kita nggak akan ada di samping mereka gitu loh. Kemudian biarkanlah putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tak berdaya. Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan dan memimpin orang lain. Tapi yang paling mengena adalah yang di atas. Jangan pimpin putraku. Kadang kan kita berdoa gitu ya, semoga jalannya diperlancar gitu ya. Dia berdoa enggak, dia berdoa kasih dia hambatan, kasih dia tantangan, biar tangguh. Itu doanya seorang Jenderal Douglas MacArthur kepada anaknya. Ya, saya bilang, gak tahu ya saya bisa berdoa ini atau enggak gitu. Karena terkadang kita meminta kelancaran ya. Kalau bisa gitu ya, apalagi kalau yang udah kuliah ya. Kalau bisa kamu masuk ke kuliah gak usah ujian lah gitu ya, biar gampang gitu kan ya. Tapi apakah itu yang kita inginkan gitu ya? Karena dunia makin menantang dan mereka juga harus mau berjuang dengan apa yang mereka punya gitu. Ya, seperti itu ya. Sehingga kalau ini bisa terjadi, maka anak kita bisa stand out dibandingkan yang lain ya. Saya kasih gambar ini juga sama anak-anak kemarin ya. Di mana ada kualitas itu akan beda dari yang lain ya. Dimana kalau gurunya punya ditawarin lomba sama penabur misalnya atau sama siapapun, maka anak Bapak Ibu menjadi pilihannya gitu. Apakah itu yang akan terjadi nanti ya gitu. Jadi setiap proses ada caranya Bapak Ibu. Di sisa waktu ini saya ada waktu sekitar 5 menit ya. Proses dan cara ini yang praktis bisa Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu bisa lakukan dengan konsisten ya, maka nanti anak-anak akan bisa jadi siswa yang great gitu ya. Jadi setiap proses ada caranya. Saya ngajarin sama ke anak-anak kemarin, sama kayak kamu main game. Main game itu awalnya susah, tapi begitu ada caranya, kamu tahu caranya, kamu tahu strateginya, ada teman kamu yang ngasih tahu, maka kamu bisa main dengan lebih baik dan bisa menang kan gitu ya. Nah caranya ada gini. Bapak Ibu kalau bisa, Bapak Ibu saya sarankan sama anak-anak kemarin, belajar di luar jam pelajaran itu 2 jam minimal. Kalau nggak ada ekskul, kalau ada ekskul sejam boleh ya. Karena kemarin Bu Rita bilang udah ada ekskul, udah somewhere in the future ya gitu. Jadi belajar rutin di tempat dan waktu yang sama ya. Saya ngajarin sama Bapak Ibu untuk mempertahankan ritme, ritual, dan juga rutinitas. Rutinitas tidak selamanya jelek. Saya suka rutinitas. Jadi Bapak Ibu kalau bisa memang menuntun anaknya untuk tidak belajar dimanapun, tapi di tempat dan waktu yang sama. Karena tempat dan waktu biasanya akan memberikan pesan yang berbeda sama kita. Ya, kita yang biasa makan sembarangan di rumah, kalau datang ke undangan kan behave, bener nggak? Tempat dan juga waktu itu membuat seseorang menjadi perilakunya itu jadi baik gitu loh. Jadi belajar rutin di tempat dan waktu yang sama ya gitu. Jadi pulang sekolah bisa istirahat dulu ya kan. Kemudian latih dia untuk punya belajar yang rutin ya. Ada satu anak penabur yang saya coaching secara khusus, dia punya masalah dengan belajar rutin. Lalu disepakati bahwa oke, saya temenin kamu belajar dari jam 7 sampai jam 9. Akhirnya dia bisa gitu kan ya. Jadi belajar rutin di tempat dan waktu yang sama 2 jam per hari gitu. Kemarin juga ada yang nanya juga anak, wah ini kritis banget pertanyaannya. Pak, kalau PR udah dikerjain, ulangan udah dikerjain, saya belajar apa Pak? Gitu kan. Terus saya bilang belajar sesuatu hal yang kamu suka dinosaurus misalnya ya belajarlah segala sesuatu yang berhubungan dengan dinosaurus gitu kan. Tapi intinya adalah belajar rutin di tempat dan waktu yang sama gitu kan. Ya. Jadi lihat cahayanya, lihat kursinya, kalau perlu beli kursi baru, kalau perlu meja yang baru gitu kan ya. Coba kasih itu sama anak Bapak Ibu. Ya, itu. Terus di salah satu penabur juga ada anak yang nanya, Pak, kalau saya udah berusaha rutin Pak, tapi biasanya orang tua suka ganggu gitu kan. Ganggu apa?
Ya kadang gitu Pak, ganggunya Pak, bercandanya nggak lucu gitu kan. Kadang kita niat bercanda, nah inilah orang tua ya. Kadang kita niat bercandain gitu kan. Tapi itu bikin anak jadi defensif gitu ya. Bercanda orang tua tuh kadang nggak lucu dan bikin kesel juga buat anak-anak. Saya nggak tahu kalau ada anak-anak yang denger, mungkin mereka juga bilang amin Pak gitu ya. Orang tua saya tuh bercanda kayak gitu ya. Bercandanya tuh gini biasanya. Tumben belajar. Nah itu tuh udah. Kalau Bapak Ibu bilang, tumben kamu belajar gitu ya. Maksud kita bercanda, tapi anak-anak ngerasa kalau gitu gue nggak usah bercanda. Kalau kalau gitu saya nggak usah belajar dong ya. Jadi kata-kata tumben bercanda gitu ya. Lalu kok serius amat gitu ya. Itu nggak usah Bapak Ibu ya. Kasih mereka dukungan, kasih minum kayak makan kayak ingetin mereka makan gitu ya. Tapi jangan komentarin hal-hal yang kalau kata orang Sunda bilangnya nyinyir gitu ya. Nah itu anak-anak tuh ngeluh kayak gitu Pak. Gimana Pak? Tiap saya mau belajar orang tua saya nyirikin Pak. Tumben belajar katanya. Gimana Pak gitu kan. Nah itu saya ada kesempatan Bapak Ibu untuk tidak bercanda hal yang demikian gitu kan. Lalu ada lagi anak yang curhat. Tiap saya belajar Pak, kan saya orangnya afternoon guy banget gitu kan. Dia bilang ya afternoon guy. Bikin teh, bikin kopi. Kalau saya belajar sore Pak, tapi orang tua tuh ngasih tahu minta tolong aja Pak, banyak Pak. Minta tolong saya buat beli apa, buang apa gitu ya, buang sampah gimana Pak. Lalu saya bilang, kamu harus kasih tahu sama orang tuamu kapan kamu biasa belajar, lalu biarlah orang tua nggak ganggu kamu ketika kamu belajar. Tapi syaratnya adalah kalau kamu belajar di kamar, pintunya dibuka. Kan gitu. Ya, supaya orang tua juga bisa kontrol apa yang kamu lakukan gitu ya. Intinya kalau kamu tidak ada dalam pengawasan, lu tuh bakal ngaco-ngaco. Itu prinsip manusia. Kalau manusia nggak diawasi, nggak ada orang yang bisa dia akuntabel, maka hidupnya ngaco-ngaco tuh kan. Ya, makanya setiap negara yang pemimpinnya itu nggak bertanggung jawab terhadap rakyat, biasanya jadi tiran kan gitu. Ya. Nah, tapi intinya adalah saya ngomong sama anak itu ya, kamu harus kasih tahu sama orang tua kapan kamu belajar, sehingga orang tua juga bisa ngatur kapan orang tua nyuruh kamu gitu ya. Terus saya sampai nantang mereka, gini aja deh, kalau kamu belajar, tuh bikin tulisan di kertas HVS, kemudian kamu tempel di depan kamar tempat kamu belajar. Tulisannya kayak gini, Ma, Pa, jangan ganggu calon orang sukses lagi belajar. Kecuali ada kebakaran, kecuali ada gempa bumi, ada SpongeBob lewat, dan Ultraman lagi main sama Godzilla, jangan ganggu. Ada yang anak yang sampai lakukan gitu, saya mau lakukan gitu Pak. Biar gue tuh jadi calon orang sukses dan orang tua ngerti, jangan ganggu gitu. Ya, gitu. Boleh ditambahin bawahnya, jangan bercanda yang gak lucu gitu ya. Pokoknya yang nyinyir-nyinyir Bapak Ibu harus bisa kurangi ya, supaya mereka nyaman belajarnya ya. Lalu, nah ini yang kadang gak ngeh ya sama orang tua. Pisahin tempat belajar sama main. Jangan di meja yang sama. Kalau mereka belajar pakai laptop yang sama dengan yang mainnya di tempat yang lain ya. Gitu. Contoh. Dulu saya diajarin, Bapak Ibu yang dari bagian timur Indonesia mungkin ngerti apa yang saya katakan kan ya. Kita orang-orang timur tuh kan ada istilah baju gereja, bener nggak? Ini baju gereja, nggak boleh kamu pakai buat main, nggak boleh kamu buat pakai ke mall. Itu saya diajarin dulu. Saya dulu jadi diajarin, kalau beres dari sekolah ganti sama baju main, karena baju sekolah bukan baju main, gitu. Jadi apa yang kita pakai, di mana kita ada, itu membuat pesan yang berbeda sama diri kita. Jadi saya bilang sama anak-anak, kalau kamu nggak pengen males dalam belajar, tempat main sama tempat belajar pisahin. Kalau bisa belajarnya, misalnya belajarnya di kamar, di meja belajar. Kalau main, kamu boleh bawa laptop kamu di tempat yang entah itu di ruang makan kayak di mana, pokoknya di mana orang tua tuh bisa lihat ya. Karena yang membuat anak-anak menjadi tergoda supaya dia tidak belajar adalah pada saat tempat main dan tempat belajarnya sama. Nah, anak-anak kemarin ngerti, oh iya, harus dibedain. Ya, gitu. Dan Bapak Ibu bisa dukung mereka karena saya berkata hal yang sama dengan mereka. Tempat main sama tempat belajar, walaupun pakai laptop yang sama, itu dibedain. Supaya kamu tahu ini waktunya main, ini waktunya belajar, gitu, ya. Jadi bagian terakhir yang saya coba bagikan sama Bapak Ibu, jadwal rutinitas dan ritme itu harus dibuat, disepakati dan jalankan dengan konsisten. Ya. Lalu satu lagi ya, Bapak Ibu ya. Kalau ngajak pergi sama keluarga anak-anak gitu kan ya, jangan random ya. Jangan kalau lagi happy mari kita main keluar gitu ya. Enggak, tetapkan waktu mau seminggu sekali, mau sebulan sekali di hari yang sama supaya anak ngerti. Gitu. Saya sama keluarga misalnya Rabu malam. Rabu malam itu biasa malam nggak ada jadwal rapat, nggak ada jadwal coaching, saya nggak bikin kelas, saya nggak ada pertemuan. Karena Rabu malam itu waktunya buat keluar gitu kan, ya. Kadang anak-anak tuh punya kendala di situ Bapak Ibu ya. Mereka mungkin nggak tepat, nggak langsung ngasih tahu ke saya, tapi banyak anak juga yang bilang, ya gimana ya? Mereka bilang lagi mau belajar, diajak keluar. Si papa lagi happy kayaknya, ya udah keluar gitu ya. Nah happy-nya mungkin harus diatur ya. Kalau bisa happy-nya tiap Jumat malam, udah Jumat malam aja gitu kan. Sehingga pada saat anak-anak lagi ngerjain sesuatu, kita nggak ganggu mereka dengan agenda yang lain. Walaupun itu adalah suatu pertemuan keluarga kayak atau main keluar ya. Jadi jadwal, rutinitas, dan ritme. Ya. Rutinitas tidak selalu buruk Bapak Ibu.
Kalau bisa semuanya rutin. Bangun pagi, kemudian di weekend misalnya mereka nggak belajar, tapi kalau ada les sedikit boleh. Tapi biarkanlah mereka bermain, recovery, istirahat gitu kan ya. Jadi pesan saya sama mereka kemarin gitu. Antara Sabtu dan Minggu coba 1 hari kamu beneran kamu nggak belajar, sehingga pada saat Senin tuh belajarnya bener. Jadi pada saat mereka main nggak kepikiran PR, pada saat mereka lagi ngerjain PR nggak kepikiran main. Mindful. Jadi saya ngajarin mereka buat mindfulness. Waktunya main, kamu mainlah dengan sangat sepenuh hati gitu kan. Jangan kepikiran PR, tapi pada saat kamu ngerjain PR jangan kepikiran main gitu. Tempatnya dibedain, waktunya dibedain gitu. Ya. Kemarin bahkan ada anak yang nanya, berarti kalau gitu saya nonton atau ngapain juga harus jadwalin. Iya, saya ngajarin mereka untuk tertib dalam membuat jadwal itu. Ya, gitu Bapak Ibu. Ya. Lalu ini penutupnya, jalani setiap proses dengan tekun dan sabar. Sabar. Kalau dia misalnya kurang bisa, nilainya nggak ya kurang baik di ulangan harian yang pertama, tetap tekun dan sabar. Ya. Ingatkan buat belajar di waktu dan tempat yang sama, kemudian dipisahin antara belajar dan yang meja belajar dan juga meja main ya. Nantinya akan berubah kok. Ketika SMA dia akan berubah rutinitas belajarnya ya. Ketika itu pun dia juga akan berubah nantinya ketika kuliah gitu ya. Intinya jalani setiap proses dengan tekun dan sabar. Saya ngajarin mereka kenapa nggak boleh nyontek. Nyontek adalah membuat satu biji kopi, kamu buru-buru menyeduh dia menjadi satu kopi, maka tentu saja nggak enak. Maka setiap proses tersebut harus dilewati dalam waktu yang tepat dengan proses yang tepat gitu ya. Dan kiranya ini bisa menolong Bapak Ibu sekalian. Dan di akhir, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, boleh saya kembalikan lagi ke Ibu Rike. Kiranya ini menolong Bapak Ibu bisa mendampingi siswa yang sudah great dari sananya. Anak Bapak Ibu itu udah great dari sononya, ya. Dari Tuhan itu udah great dengan segenap potensi dan talenta. Tinggal Bapak Ibu yang diberi kepercayaan untuk mendampingi mereka dan membuat satu lingkungan yang kondusif buat mereka berkembang, gitu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Kris. Wah, ini jadi memberikan banyak informasi ya Bapak Ibu buat kita semua apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kris. Jadi saya juga jadi ingat nih apa yang tadi Pak Kris sudah sampaikan. Anak tuh ada yang suka nanya, buat apa sekolah, buat apa belajar gitu ya. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak, sekolah itu adalah tempat di mana kamu melatih gitu ya, melatih diri kamu dengan berbagai macam hal yang kamu selama ini sudah dapatkan gitu. Sampai nanti kamu siap nih terjun di dunia nyata pada akhirnya. Semuanya nyata sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi pada akhirnya ketika nanti dia sudah dewasa, dia sudah bekerja, dia akan berhadapan dengan orang-orang baru yang dia juga sudah latih sebelumnya ketika dia bertemu dengan orang-orang yang ada di sekolah gitu ya. Jadi sekolah itu adalah satu proses sama seperti yang tadi Pak Kris sudah sampaikan ke kita. Dan ternyata bagaimana nih kita sebagai orang tua mendukung anak kita ketika nanti anak kita harapkan menjadi great student gitu ya di SMPK 5. Yang pastinya bukan hanya kami yang ada di sekolah yang memberikan dukungan itu kepada anak-anak Bapak Ibu semua gitu untuk mereka menjadi great student, tapi peran orang tua juga gitu ya. Dengan tadi Pak Kris juga sudah menyampaikan bagaimana mengasah kompetensinya anak-anak kita untuk mereka menjadi kompeten gitu dan mereka bisa mempunyai karakter yang nantinya menjadi great student itu. Gitu ya, Bapak Ibu, betul ya? Begitu ya Pak Kris ya? Oke, baik Bapak Ibu, di kolom chat sudah ada pertanyaan nih Pak Kris. Mungkin saya langsung aja membacakan pertanyaannya ya Pak Kris ya, untuk Pak Kris bisa menjawab pertanyaan dari orang tua. Untuk Bapak Ibu yang lain yang masih ingin mengetik pertanyaannya silahkan di kolom chat. Dari Mama Ezekiel kelas 7E. Mama Ezekiel bertanya begini Pak Kris. Selamat pagi Pak Kristian. Saya mau tanya ada 2 pertanyaan ya Pak Kris. Bagaimana memotivasi anak yang bosan belajar, terutama tipe anak yang kinestetik ya. Dan yang kedua, sejauh mana pentingnya reward diberikan pada anak ketika dia berhasil dalam hal tertentu. Terima kasih sebelumnya, itu pertanyaannya Pak Kris, silahkan. Oke, untuk Mama Ezekiel ya. Jadi yang pertama buat yang kinestetik, kemarin juga ada anak yang nanyanya gini, Pak kalau saya bosan belajar gimana? Terus saya tanya, kamu kalau bosan belajar tuh di menit keberapa? Terus dia jawab, kayaknya sejam gitu kan. Nah, tips saya buat dia, saya lupa namanya siapa, tapi tips saya buat dia adalah kamu harus berhenti sebelum kamu bosan. Jadi kalau 1 jam, normalnya seseorang itu, yang sekarang makin langka ya, seseorang itu bisa konsentrasi maksimal 50 menit. Belajar mandiri.
itu 50 menit intens ya. Kalau kalau loncat-loncat sambil ngapain, sambil jawab WA, sambil apa itu nggak 50 menit, lebih pendek lagi gitu ya. Jadi kalau buat tipsnya belajar di rumah tuh biasanya ada satu teknik namanya Pomodoro Teknik. Pomodoro Teknik itu 25 menit belajar, istirahat 5 menit. 25 menit belajar, istirahat 5 menit. Ya. Nah, buat yang kinestetik, kalau yang betul-betul ekstrim kinestetiknya, biarkan dia sambil bergerak, sambil jalan gitu ya, sambil makan, sambil ada yang belajar sambil nendang-nendang bola, itu ada juga bikin gandeng memangnya bikin berisik, tapi itu yang kinestetiknya benar-benar kinestetik gitu ya. Tapi disiplinnya begini, disiplinnya adalah full konsentrasi, intens, distraksinya disingkirkan, mau itu handphone, mau itu apapun gitu kan, dan belajarnya itu per 50 menit, 25-50 ya. Kalau 1 jam pelajaran di kampus pun, 1 SKS itu definisinya 50 menit Bapak Ibu. 50, saya cuma ngajar 50 menit, habis itu istirahat 50 menit lagi gitu ya. Jadi belajarnya itu dengan laju. Nah, lajunya itu mesti dilatih, ya. Nah, masalahnya dunia teknologi di sekitar anak-anak sekarang dan kita juga itu membuat konsentrasi kita menurun, Bapak Ibu. Itu yang membuat guru-guru sekolah minggu bergumul ketika mau cerita, anak-anak udah lihat atap, lihat cicak, gitu kan. Guru-guru juga gitu, ya. Tingkat konsentrasi anak-anak dan kita sebagai orang dewasa itu turun drastis. Makanya harus dilatih. Dilatihnya adalah 25 menit. Per 25 menit biasanya ada timer, tinggal download aja di handphonenya. Kalau nggak mau pakai handphone, kemarin satu anak penabur yang ngambil coaching time management, saya ajarin dia buat ke satu website, kemudian ada timernya di situ, 25 menit. Dia nyobain 25 menit. 25 menit, betulan. Nggak ngapa-ngapain, nggak sambil gambar-gambaran, nggak sambil daydreaming, 25 menit. Terus dia bilang, lalu di akhir kan saya tanya, kamu selama 2 kali 25 menit, selesainya apa? Terus dia bilang 20 soal PR, 20 soal IPS selesai. Jadi kalau konsentrasi ya sebenarnya cepat selesai Bapak Ibu. Nah, itu yang langka di anak-anak. Oleh karena itu kenapa saya cerewetin kenapa tempat main dan tempat belajar dibedain? Karena di tempat main boleh dengan banyak distraksi. Ya kan? Handphonenya, tapi handphonenya, nah ini tips juga ya. Jangan install aplikasi WhatsApp di komputer si anak. Biarkan dia kalau jawab itu di handphone. Saya aja sampai sekarang nggak ada aplikasi di WhatsApp di laptop. Kok kayaknya repot ya, repot ngetiknya kan? Tapi saya biarkan itu, supaya saya nggak dekat-dekat dengan benda ini ketika saya full konsentrasi. Jadi masalahnya itu bukan banyak PR-nya, tapi kadang kita nggak efektif. Anak-anak juga nggak efektif ngerjain sesuatu. Ini si anak ini ya, yang kemarin saya coaching ya, dia kan ambil private coaching untuk gimana dia bisa time management kan. Dia bilang kalau ngerjain sesuatu lama, nggak ada semangat gitu kan. Tapi begitu ditantang gini deh, saya tantang dia hari Selasa sama Kamis. Senin Rebu kalau nggak salah, Senin, Selasa, Rebu ya. Untuk gabung di Zoom namanya virtual coworking. Jadi saya undang dia ke Zoom, saya kasih lagu sedikit. Dari jam 7 sampai jam 8, 2 kali 25 menit. Biasanya PR dia udah selesai tuh. Dan dia bisa melakukan hal yang lain. Di situ dia belajar bahwa kalau saya belajar rutin dan betul-betul konsentrasi, maka itu PR tuh cepat selesai sebenarnya. Yang bikin nggak cepat selesai adalah notifikasi. Yang bikin nggak cepat selesai adalah dia mau belajar di YouTube tapi malah nonton yang lain gitu kan ya. Ada temennya yang ngajak sesuatu gitu. Jadi betul-betul distraksinya betul-betul nggak ada distraksi. Ya gitu. Itu yang pertama ya. Jadi buat yang kinestetik bisa sambil bergerak, tapi tantang dia buat 25 menit kamu beresin sesuatu. Baru setelah itu dia bisa beraktivitas bebas, mau trampolin kek, mau ngapain kek gitu kan. Ya. Lalu bilang sama dia gini, kamu kalau main bukankah lebih tenang kalau PR-nya selesai? Nah, ini satu tips juga ya, saya tadi lupa kelewat. Mengerjakan tugas sekolah dan belajar itu dilakukan sebelum dia bermain. Karena pada saat dia bermain, terutama mainnya adalah dunia digital, bikin dia jadi makin malas. Karena ada satu neurotransmitter namanya dopamin yang keluar, yang terstimulus pada saat dia melihat segala sesuatu yang berlayar-layar. Ya. Lalu jaga tidurnya. Jaga tidurnya yang benar adalah 1 jam sebelum dia tidur, itu nggak boleh lihat layar, Bapak Ibu. Nggak boleh. Itu yang membuat anak-anak tuh insomnia. Jam 2 masih WhatsAppan, jam 2 masih ngapain gitu kan. Ya. Jadi 1 jam, bahkan harusnya 2 jam sebelum tidur itu nggak melihat cahaya biru. Nggak melihat screen. Makanya sekarang kan handphone bisa dibuat hitam putih kan, ya cuma terkadang ya hitam putih juga bikin mereka jadi nggak bisa tidur juga gitu ya. Kemarin saya bahas juga tentang menjaga pola tidur, karena kalau onsite, apalagi yang cowok ya, masuk jam 7 kurang 5 dia bangun juga bisa dia sekolah. Nah sekarang kan ngelewatin macet yang begitu banyak kan gitu kan ketika onsite ya. Yang kedua, sejauh mana pentingnya reward diberikan kepada anak ketika dia berhasil dalam hal tertentu, sepakati dari awal. Ya, nah ini tips buat Bapak Ibu yang anaknya suka les tapi nggak selesai. Siapa di sini yang suka les anaknya nggak selesai ya gitu ya. Mau les apa? Gitar. Oke, dilesin. Kagak nyampe grade 3, berhenti.
Itu anak generasi strawberry tuh, banyak maunya, kagak mau kerja keras tuh. Kayak gitu tuh, attitude-nya kan. Ya, mau ngapain? Mau les coding? Iya, teman saya les coding. Sampai grade 3 ya, baru sepakati. Kalau kamu bisa grade 3, boleh berhenti. Atau misalnya boleh pindah ke les yang lain gitu. Ya, jadi reward itu sepakati dari awal. Gitu. Ya, kamu mau juara berapa? Target 10 besar. Oke, hadiahnya mau apa? Kita sepakati dari awal. Jadi dia punya motivasi gitu loh, ya. Jadi reward itu bukan suatu hal yang ambigu Bapak Ibu, ya. Ambigu itu artinya kalau dia melakukan sesuatu itu reward itu harus jelas dulu apa, ya. Jadi dia tuh bisa tahu ada loh hadiah di sono gitu loh, ya. Yang menunggu gitu kan. Ya, jadi rewardnya itu tidak acak gitu ya. Jadi gitu ya, sejauh mana pentingnya reward diberikan kepada anak? Iya, penting, tapi sepakati dari awal, rewardnya mau apa gitu. Apa yang dia inginkan, gitu kan, sehingga dia bisa belajar gitu ya. Gitu mungkin ya Bu Rike untuk pertanyaan yang pertama. Oke, baik, terima kasih Pak Kris. Ya, kita lanjutkan. Ini ada yang meminta bahan materi, bisa di-share Pak Kris? Ya, Pak nanti Kris. saya share di oke. Google Drive. Jadi slide yang tadi nanti saya berikan ke Bapak Ibu. Oke, baik. Ini tadi dari pertanyaan Mama Alena kelas 7D. Mungkin buat orang tua yang lain juga sekalian gitu ya, supaya tahu bahwa ternyata kita bisa dapatkan bahan materinya. Oke, selanjutnya dari orang tua Adora kelas 7D nih Pak Kris. Pak Christian, please share tips-tips untuk mengajarkan anak agar memiliki daya juang atau tidak mudah menyerah pada proses. Begitu Pak Kris. Oke, tiap anak beda-beda Bapak Ibu ya caranya. Tiap anak tuh beda-beda. Saking uniknya, satu anak tuh beda cara motivasinya dibandingkan yang lain ya. Ada yang cara motivasinya adalah diajak ngobrol, kemudian dia pengen apa dalam hidup, apa cita-citanya, kemudian dibandingkan dengan cita-citanya gitu loh. Ya, contoh ya. Saya tahu ini dari guru penabur kapan lah, saya lupa lah ya. Tapi dia bilang gini, jangan bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Kita udah tahu, cuma kadang kita lakukan kan. Jangan bandingkan satu anak dengan anak lainnya, tapi bandingkan anak itu dengan ekspektasinya gitu. Contoh ya, kamu jadi apa? Jadi arsitek. Oh bagus ya, masa arsitek malas? Jadi motivasi dia dengan bayangan dia sendiri gitu loh. Bapak Ibu paham nggak? Motivasi dia dengan bayangan dia sendiri gitu. Ya. Kamu mau pinter piano? Iya, masa kalau pinter piano cuma bisa kingkong badannya besar? Coba latihan lagi. Ada yang harus ditantang gitu. Jadi bandingkan dia dengan ekspektasinya Bapak Ibu ya. Jangan anak tetangga. Ya. Nanti dia ngomong, "Ya udah, anak tetangganya tuker tambah aja sama saya" gitu. Misal ya. Kalau anak kadang bercanda kayak gitu. Tapi intinya adalah bandingkan dia dengan ekspektasinya dirinya sendiri gitu. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, ini saya baru nemu juga ya. Karena itu anak-anak yang saya private selama 1 bulan untuk benerin 2 bulan untuk benerin cara belajar dia, dan akhirnya ya puji Tuhan nilainya naik, kemudian akhirnya naik kelas ya. Saya baru tahu itu anak baru mau berjuang belajar kalau ditemenin sama orang tuanya. jadi saya bilang sama orang tuanya ya. Jadi gini Bu, masalah dengan anak Ibu adalah kalau dia belajar sendiri dan orang tuanya nyuruh, dia nggak akan termotivasi. Tapi orang tuanya juga yang harus bayar harga untuk duduk. Jadi orang tuanya yang kebetulan juga seorang guru, dia akhirnya ngerjain di kamar anaknya. Jadi orang tuanya tuh nemenin, tapi diam-diaman. Jadi orang tuanya kerja, anaknya juga belajar gitu ya. Itu caranya membuat dia jadi mau berjuang, ya. Ada yang cara berjuangnya mungkin agak sedikit dibandingkan dengan orang lain, tapi jangan sering-sering gitu kan ya. Ada yang seperti itu. Masa kamu kalah sama dia? Biasanya dia termotivasi. Nah, tiap anak tuh beda-beda cara motivasinya. Ada yang harus diajak ngobrol, ya. Ada yang harus diajak makan dulu gitu kan. Bapak Ibu yang tahu bagaimana situasinya, ya. Nah, itulah pentingnya buat mengamati. Nah, kita tuh nggak bisa mengamati kalau nggak ada waktu buat mereka, gitu. Ya, ada yang harus dibilangin, ya, gitu. Kalau saya cara motivasinya kadang harus dikerasin, kadang juga enggak. Yang penting ya saya dapat sesuatu hal yang bisa memotivasi saya buat maju gitu ya. Jadi ngajarin anak buat punya daya juang itu harus kenal nature anaknya kayak apa sehingga bisa dimotivasi. Ya. Tapi satu hal tadi yang mungkin berhasil buat tiap anak. Bandingkan dia dengan dirinya sendiri gitu loh. Bandingkan dia dengan ekspektasinya dirinya sendiri. Gitu. Ya. Jadi di awal tuh harusnya ngobrol sama anak gitu kan. Ini kamu udah kelas 7 gitu kan. Kemarin di SD 10 besar.
Kalau sekarang naik jadi 5 besar gimana? Itu kan ekspektasi dianya sendiri kan gitu. Baru kita bandingkan dengan ekspektasi dari anak itu, bukan dengan yang lain gitu. Ya. Nah, itu kiranya membantu ya. Tapi in the end tuh balik lagi. Ada yang ada aja anak yang saya semangat tuh kalau sambil minum boba, ya udah beliin boba lah gitu kan. Itu yang bikin dia semangat kan. Anak sekarang nyebutnya mood buster tuh kan. Cuma kadang saya bilang jangan kebanyakan self reward. Anak sekarang tuh kayak belajar 10 menit, self rewardnya drakor 2 episode bareng ibunya lagi. Kan aneh kan gitu ya. Jadi saya ngajarin 25 menit, 25 menit, 5 menit, 25 menit, 5 menit. Dah. Jadi targetnya adalah apakah anak Bapak Ibu tahan buat belajar 4 kali 25 menit dalam satu hari. Habis itu nanti itu kan jadi kebiasaan, jadi habit dia. Ada PR nggak ada PR, saya belajar. Gitu. Dan itu butuh awalnya itu betul-betul butuh daya usaha gitu ya dari kita untuk membuat dia terbiasa dengan rutinitas seperti itu. Gitu mungkin ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Pak Kris. Jadi kita harus kenal anak kita supaya kita tahu bagaimana memotivasi mereka gitu ya, Pak Kris ya. Dan termasuk mungkin tega juga gitu ya. Saya jadi ingat tadi harus tega juga supaya itu bisa jadi perilaku yang konsisten gitu ya nantinya. Oke, baik. Selanjutnya dari orang tua Damian kelas 7B nih Pak Kris. Terima kasih Pak Kris untuk presentasi yang luar biasa. Seperti disampaikan di era saat ini, kemudahan akses informasi dan dunia internet sangat mendominasi. Apakah ada akses internet yang dapat mendukung membangun karakter anak menjadi lebih baik? Seperti diketahui, untuk mencegah atau menghentikan interest anak dalam menggunakan komputer dan internet cukup susah. Nah, ini bicara tentang internet nih, Pak Kris, silakan. Ya. Nah, ini orang tua Damian ya. Nah, Damian tuh salah satu anak yang aktif banget kemarin. Dia hafal visi misinya P5, lalu nanya juga. Ya, jadi saya tahu nama itu karena dia 2 kali maju kemarin di kelas ya. Di MPLS ya. Jadi gimana caranya? Itu ada anak juga yang nanya, "Pak, kalau saya mau nonton, punya tontonan yang bagus nggak gitu kan buat motivasi gitu." Nah, saya kasih beberapa judul ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya untuk mencegah yang buruk dari internet, betul kita harus kasih tahu dia yang baik ya. Nah, salah satunya adalah kalau dia memang sukanya nonton ya Bapak Ibu harus pilihin beberapa film yang kira-kira bisa bantu karakternya dia. Itu banyak, kemarin tuh saya kasih tahu Facing the Giant, kemudian Blind Side gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu juga harus tahu. Jadi mereka tuh nontonnya nggak sembarangan ya. Nontonnya bisa barengan. Kayak film-film Pixar, Disney itu kan bagus ya. Yang sekarang tuh ada tuh film bagus tuh di Netflix yang ada anak yang di lautan ya, dia jadi entah itu anak nelayan atau apa gitu. Itu juga bagus gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bahas pada saat mereka menonton gitu kan ya. Itu. Yang kedua adalah beberapa situs memang bisa bantu dia. Contohnya kalau mau belajar coding ke code.org, code.org gitu kan, untuk dia bisa belajar di situ ya. Lalu kalau Bapak Ibu mau yang agak premium dikit, saya coba kasih beberapa referensi ya Bapak Ibu. Yang pertama, ini Bu Rita tahu lah, ini Bu Rita sering saya kasih tahu ya. Pertama itu Skillshare, Bapak Ibu langganan per tahun ya. Anak Bapak Ibu bisa belajar apapun di sini. Kebanyakan tuh yang berhubungan dengan fotografi ya. Fotografi, videografi gitu kan ya. Jadi kalau mau belajar masak juga kayaknya ada deh. Cooking. Nah, ini kelas-kelas yang Indian cooking ya boleh lah. Ini kelas-kelas yang bisa bantu Bapak Ibu, anak Bapak Ibu untuk punya minat tertentu kemudian dia belajar ya. Jadi dia pilih kelas, kemudian dia tonton. Namanya skillshare.com ya. Langganannya per bulan ya. Satu lagi Nebula video ya. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh kayak Why Some Deep Sea Animals Become Giant gitu ya. Terus beberapa tentang sejarah gitu kan ya. Itu. Kenapa dua ini tuh bagus dibandingkan YouTube ya. YouTube tuh banyak YouTube tuh gini. Dia bisa punya niat yang baik di YouTube belajar sesuatu. Cuma masalahnya tuh suggestion yang lainnya tuh bikin dia jadi nonton yang aneh-aneh gitu. Kan sedemikian bebasnya kan ya. Tapi kalau ini dia pilih satu kelas misalnya belajar musik ya, gitar, bisa nggak? Nah, gitar lesson ya. Nah, ini tuh lebih terstruktur gitu kan ya. Nah, ini bahkan udah ada 11.304 siswa di sini gitu kan ya. Nah, dua ini aja, Skillshare sama Nebula. Dia punya hobi apa? Belajar lewat video ya. Aksesnya 1 tahun. Habis itu perbaharui lagi 1 tahun. Satu akses bisa dipakai buat beberapa anak ya. Gitu, pakai email Bapak Ibu aja. Jadi Bapak Ibu tahu dia tuh belajar apa ya. YouTube itu ya
Dia mau belajar gitar. Iya bener belajar gitarnya. Nah sebelah kanan tuh kan banyak video yang aneh-aneh kan. Kucing sisiran lah, kucing 360 lah, kucing main skateboard lah. Itu yang bikin jadi kemana-mana gitu loh. Makanya jangan pakai YouTube, tapi pakai yang seperti ini. Karena begitu dia pilih kelas itu harus tuntas dulu sampai beres, ya. Baru dia bisa ke kelas yang lain gitu. Dan itu mulai dari beginner, intermediate sampai advance gitu, ya. Nah itu ngemodalnya di situ aja, apalagi kalau yang anak yang sukanya di rumah kemudian belajar sendiri gitu kan ya. Kalau dia suka dengan orang lain ya udah masuk klub, masuk komunitas gitu kan, itu bisa dilakukan ya. Itu mungkin Bu Rike ya. Saya kasih di ini ya, di chat ya. Oke, silakan Bu jika ada pertanyaan Nah, selanjutnya. baik. Jadi kita dapat informasi baru ya Bapak Ibu ya, supaya anak-anak kita ketika mengakses internet itu ternyata banyak juga hal-hal positif di internet. Baik, selanjutnya dari orang tua William kelas 7B Pak. Tantangan anak-anak penabur adalah bagian orang tua, keluarga, lingkungan lebih sedikit dari segitiga yang tadi dipaparkan Pak Kris. Waktu di sekolah plus perjalanan plus tugas PR membuat suasana sekolah akan dominan sekali di segitiga tersebut, sehingga interaksi dengan keluarga dan lingkungan sangat sedikit. Mohon tips untuk menyikapi hal-hal tersebut. Coba, silakan. Oke, balik lagi Bapak Ibu ya pada prinsip ritme, rutinitas, dan ritual. Oke, jadi kalau dalam belajar biasa, Bapak Ibu bisa catat kan, maksudnya kesehariannya tahu ya kapan dia berangkat, di jalan, kemudian dia di sekolah, ya kan? Itu kan rutin, weekday. Senin sampai Jumat, ya. Nah, saran saya adalah ada satu hari di antara itu yang memang family time. Satu hari dalam satu minggu gitu ya. Nah, kadang tuh kita merasa kurang waktu karena memang nggak kita tuh nggak ada struktur gitu loh. Di keluarga tuh nggak ada struktur, itu masalahnya. Jadi kita ngerasa tuh kok nggak ada waktu ya gitu. Karena memang nggak disediakan dan nggak ada struktur gitu, ya. Nah, ini katanya ya. Katanya gini. Keluarga yang punya waktu minimal 90 menit dalam satu minggu bersama dengan keluarga 90 menit terbukti lebih bahagia, anaknya lebih tangguh. 90 minutes per minggu, bukan per hari ya. Kalau per hari itu drakor Bapak Ibu 90 menit 2 kali 45 kan ya. Jadi punya ritualnya gimana? Oke, Jumat malam ya. Artinya dia tuh tahu bahwa Jumat malam tuh is family time, dia pergi keluar bareng keluarga gitu loh. Ritme dan rutinitas, jangan random ya. Intinya gitulah, jangan acak, jangan random dalam membuat acara keluarga, tapi terencana. Kalau misalnya punya, Jumat malam itu waktunya keluarga. Nanti dia ngerti, dia akan nyelesain di hari Kamis malam misalnya kan. Kan kalau Jumat malam kan besoknya libur ya, kecuali memang dia ada kegiatan OSIS atau apa misalnya ya, gitu. Jadi tipsnya adalah gini, Bapak Ibu tuh harus punya, bebas lah, ada yang nyebutnya mesbah keluarga, family time, ada yang nyebutnya buat apapun. Yang penting dibuatnya terstruktur dan terjadwal. Ya, 90 menit per minggu. Gak perlu dalam setiap hari gitu ya. Nah masalahnya adalah waktunya keluarganya harus sinkron kan gitu ya. Jadi sekarang tuh waktunya gini lah, mari kumpul keluarga, mari kita sepakati Jumat malam ya buat kita main keluar, kita ngapain, kita makan gitu loh. Artinya kalau kamu ada PR buat hari Senin, antara kamu selesaiin di weekend atau di hari biasa gitu, itu orang tua harus nyediain waktu, anaknya juga harus ada waktu gitu Bapak Ibu ya. Waktu tersita dengan sekolah iya, cuma kadang memang kitanya kagak ada struktur gitu loh untuk mengatur semuanya gitu ya. Asisten saya aja tahu kalau Rabu malam saya nggak mungkin ada janjian gitu, nggak bisa. Rabu malam tuh udah nggak bisa aja, family time, entah itu di rumah entah itu kemana. Jam 4 sampai jam 7 saya udah nggak layani lagi kerjaan kantor ya, jalan sama anak ke lapangan keliling komplek, udah jam 4 sampai jam 7, habis itu baru saya kerja lagi, kecuali di hari Rabu gitu loh ya. Nah jadi kalau saya tanya sama Bapak Ibu, ada nggak waktunya? Nah itu mungkin Bapak Ibu pertanyaan besarnya ya gitu. Semuanya bisa diatur kalau memang rutinitas dan ritmenya jelas. Jadi anak tuh punya bayangan, dia tuh nunggu Jumat malam karena bareng keluarga. Di hari biasa dia harus beresin PR-nya dengan laju yang memang dia latih gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi tipsnya adalah buat rutinitas, ritual. Bapak Ibu mungkin harus ngerjain kerjaan bisnis dengan lebih cepat, atau ke hari yang tertentu Bapak Ibu harus coba sediakan waktu gitu loh ya. Gitu. 90 menit per minggu Bapak Ibu. Katanya. Kata Jordan Peterson, itu lihat aja di internet, dia ngomong soal kayak gitu. 90 menit per minggu. Oke, silakan Bu Rike jika ada lagi.
Oke, selanjutnya dari orang tua Jovan kelas 7C, Pak. Ini bicara sosialisasi. Pandemi ini menjadikan kemauan anak untuk bersosialisasi menjadi berkurang. Padahal sebelumnya anak saya adalah anak yang sangat suka bersosialisasi. Ada tips yang dapat dibagikan, Pak Kris? Oke, perlu waktu aja Bapak Ibu ya. Dia udah 2 tahun tidak menemui, karena gini, yang membuat mereka kehilangan momen dari sekolah ke rumah, itu kan bukan cuma belajar kan, tapi waktu di toilet, waktu baris tuh ya kalau anak SD ya, waktu bercandaan sama teman sebangku itu tuh hilang gitu. Jadi perlu waktu untuk mengembalikan itu ya. Jadi kalau sekarang ngelihat anaknya kurang bersosialisasi ya memang belum waktunya. Dia perlu waktu lagi buat kenalan gitu ya. Dia perlu waktu lagi buat membiasakan diri ngobrol yang bukan topiknya belajar gitu ya. Jadi perlu waktu. Jadi pertama tuh kasih waktu ya. Yang kedua, kalau misalnya Bapak Ibu seorang Kristen ya bisa misalnya mendukung mereka untuk masuk di komunitas di gereja misalnya ya. Atau misalnya yang lain adalah kalau dia punya klub ataukah dia les di luar, ya Bapak Ibu juga pertemukan dia dengan yang lain gitu. Ya, itulah intinya harus ditemenin ya. Memang perlu waktu Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tadinya memang suka bersosialisasi, sekarang memang belum, itu belum, bukan berarti dia jadi nggak bisa bersosialisasi, emang belum aja waktunya gitu ya. Itu lalu kasih satu misal ya, misal kalau memang pandeminya udah oke, kemudian nanti juga udah sehat semua gitu kan ya, ya bisa playdate lah, anak sekarang nyebutnya playdate ya, antara pergi sama temennya atau undang ke rumah gitu kan. Terlebih kalau masih SMP biasanya antar orang tua juga kenal gitu kan ya. Nah itu hal-hal kayak gitu ya. Lalu setiap dia beres dari sekolah, kan udah onsite ya, tiap dia beres dari sekolah tanya, hari ini gimana? Ketemu sama teman baru atau enggak? Kemarin yang teman kamu satu SD sekarang masih suka ngobrol atau enggak? Gitu aja ya. Anak tuh suka ditanya gitu. Waktu TK inget nggak? Dia nggak ditanya aja dia cerita. Sekarang kan makin berkurang kan? Karena kita kagak nanya gitu. Jadi Bapak Ibu tuh harus jadi Najwa Shihab tuh di rumah tuh nanya. Jadi mereka tuh jawab gitu kan ya. Pertanyaannya jangan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup tuh jawabannya iya dan tidak dan belum. Udah makan belum? Belum. Udah makan belum? Udah. Itu pertanyaan tertutup. Yang terbuka, gimana di sekolah hari ini? Pelajaran apa yang susah? Gitu kan? Terus teman sebangku kamu waktu itu se-SD atau enggak? Gimana teman kamu waktu yang SD gitu. Dan jadi dia tuh kayak catching up. Oh iya, dia gimana ya? Coba tanya kabar kek atau nanti dia nyapa di sekolah gitu, ya. Jadi tanya, berikan dia waktu sampai akhirnya nanti dia kembali lagi pada pola sosialnya yang lama gitu. Bahkan jauh lebih supel nantinya gitu. Itu mungkin tipsnya ya, Bu Dike. Ya, Pak. Jadi orang tua juga perlu menstimulasi anak ya Pak ya, ketika baru memasuki situasi seperti sekarang supaya dia jadi terbiasa kembali gitu ya. Baik. Selanjutnya dari orang tua Joshua kelas 7A nih Pak. Pak Christian kasih masukan dong untuk kami orang tua, guru maupun murid, jika ada guru saat mengajar sering menggunakan kata-kata yang menyudutkan dan bagaimana murid bisa menjadi lebih semangat dalam menghadapi gurunya. Mengingat anak-anak sekarang terkesan semakin cuek kepada guru ketika guru itu tidak menyenangkan. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Oke, caranya adalah dia tuh harus tahu tentang perasaannya dia Bapak Ibu. Masalahnya tuh ya sekarang ya, bukan cuma anak SMP, anak SD ya. Kita aja kadang tidak nge-recognize perasaan kita karena udah keburu ada tontonan yang bikin kita tuh jadi melupakan perasaan itu gitu. Anak itu harus diajarin buat ngerti perasaannya. Jadi harus ya itu balik lagi jadi Najwa Shihab dan Deddy Corbuzier lagi di rumah nanya gitu. Perasaan kamu gimana kalau gini? Oh kayak gitu. Oh jadi gimana dong? Ya banyak nanya. Nanti dia akan keluar dengan jawaban sendiri. Oh iya ya. Ya saya bisa saya bisa mengabaikan. Atau misalnya dia bisa belajar lebih rajin lagi gitu kan ya. Mau dia ngomel ya udah dengerin aja omelannya gitu. Itu aja caranya Bapak Ibu. Ya. Mau cara lain misalnya mau misalkan mau karena gini. Jangan buru-buru komplain sebetulnya. Yang paling penting adalah si anak ini merecognize perasaannya gitu. Itu sekarang tuh banget buat seseorang mengenal perasaannya. Karena dia baru stres sedikit, apa coba yang dia lakukan? YouTube. Perasaannya orang Inggris menyebutnya perasaannya teradres nggak? Enggak gitu loh. Karena banyak banget akses yang bisa dia lakukan. Dan kadang kita melakukan demikian gitu kan. Oh, kesel ya? Yaudah nih main gitu kan gitu ya. Tapi nggak ada yang ngomong gitu. Ya. Jadi dia tuh harus mengenal perasaannya. Perasaan terlukanya dia harus tahu bahwa ini tuh terluka namanya. Ini tuh kecewa namanya gitu. Dan papa dan mama juga pernah kecewa. Nah, perjumpaan kayak gitu kadang memang kita merasa
solusinya komplain. Iya bener, ya itu bisa dilakukan. Tapi nanti yang penting adalah bagaimana dia mengenali perasaannya. Kalau lagi senang, ih senang ya. Oh kalau kalau senang tuh kamu kayak gini sumringah gitu ya. Itu namanya perasaan senang. Anak-anak tuh, biarkan anak-anak ya, orang dewasa. Karena sekarang gini, Bapak Ibu tahu kan angka mental health di antara anak muda tuh naik drastis akhir-akhir ini. Di rumah, gara-gara apa coba? Gara-gara dia tidak punya waktu untuk mengenal perasaannya sendiri. Buru-buru nonton, buru-buru beli boba, buru-buru self reward, buru-buru Thor lah, buru-buru Spider-Man lah, buru-buru drakor lah gitu kan. Tidak duduk diam dan mengenal perasaannya. Nah, itu anak-anak tuh mesti dilatih untuk mengenal perasaannya. Saya diajarin kalau anak kesal, anak saya udah kelihatan kalau kesal tuh dia mulai mulai banting sini, bawa sepedanya ke atas gitu, apa gitu kan. Nah, itu adalah cara dia buat melampiaskan sesuatu. Nah, makin sini dengan teknologi, situ si pelampiasan itu tuh menjadi satu aksi yang sebetulnya bisa bikin dia juga makin parah gitu loh ya. Jadi kenali perasaannya gitu ya. Jadi jangan buru-buru siapa nama gurunya gitu kan. Laporin ke Burita misalnya gitu. Jangan buru-buru itu, tapi kenali dulu perasaannya. Gimana perasaan kamu? Oke gini, coba ceritain. Nanti dia cerita, dia tahu. Lambat laun dia mengenal perasaannya. Ini toh kecewa namanya. Ini toh namanya sakit hati. Ini yang harus saya lakukan. Nanti tuh jadi pengalaman di benaknya, ya. Sehingga nantinya tuh dia bisa melakukan ya nantinya tuh dia bisa menangani itu di masa depan gitu. Karena dia udah belajar mengenai perasaannya dan bagaimana caranya gitu loh. Untuk bisa mengenalinya dulu, baru kemudian dia bisa mengatasi perasaan negatif itu begitu. Gitu caranya, ya. Nah itu Bapak Ibu ya usaha yang bisa kita lakukan memang ya. Ya balik lagi bertanya, itu mungkin. Oke, baik terima kasih Pak Kris. Selanjutnya ya Pak Krisnya nih orang tua banyak sekali pertanyaannya ya Pak Kris ya dan Sama oke kayak lagi bertanya. anaknya kemarin aktif Iya, semua. betul. Belasan yang nanya, belasan loh bayangin. Baik, selanjutnya dari orang tua Fiona kelas 7C. Menarik Pak Christian dengan kata tuntas. Bagaimana caranya anak bisa memahami dengan tuntas pelajaran saat KBM, sehingga dia mudah mengerjakan beban PR di rumah. Dan bagaimana kiat agar anak bersemangat mengikuti kelas, karena gaya belajar tiap anak berbeda. Begitu juga dengan daya minat berbeda. Terima kasih. Oke, oh yang orang tua Fiona ya. Ya. Nah ini yang tentang tuntas ya, memahami tuntas belajar saat KBM. Nah tuntas itu mentalitas Bapak Ibu ya. Mulai dari makan bersih, itu tuntas kan. Jadi hal kecil aja, makan bersih. Kalau buang sampah tuntas, beresin mainan sendiri tuntas gitu ya. Jadi tuntas di belajar itu adalah akibat dari dia berusaha mengerjakan yang tuntas-tuntas di rumah gitu. Jadi termasuk orang tuanya, jangan setengah-setengah maksudnya gitu kan ya. Beresin, itu tuntas, mau cuci piring tuntas, mau apapun tuntas gitu kan. Dia disuruh bersih-bersih di weekend tuntas juga gitu kan. Jadi itu caranya ya. Jadi bukan cuma tuntas pelajaran dulu nih, tapi behavior dia di sekolah ya. Mumpung dia masih SMP, belum punya kunci motor kabur dari rumah kan, masih bisa disuruh-suruh kan di rumah ya. Nah itu ajarin dia buat tuntas itu ya. Itu. Lalu kalau mengerjakan beban PR di rumah ya sama tuntasnya. Misalkan kalau PR-nya banyak soalnya, ya tuntasnya mau berapa soal nih? 10 dulu dari 20. Oke, 10 ya tapi tuntas. Nah, kayak gitu. Baru boleh main, baru boleh apa gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Lalu bagaimana kiat agar anak bersemangat mengikuti kelas? Nah, ini juga sama. Beres kelas, beres sekolah tanya gimana di sekolah, ya kan? Lalu makin kita mengenal anak, makin kita tahu apa yang membuat dia happy. Ya, apakah dia happy ketemu orang banyak, ataukah happy-nya kerja kelompok, gitu ya. Jadi gimana supaya anak-anak semangat ngikutin kelas? Semangat itu gini Bapak Ibu ya, semangat itu bisa timbul, bisa tenggelam juga ya. Jadi ada kalanya anak Bapak Ibu juga nggak semangat. Tapi balik lagi, harus direcognize, harus dikenali perasaannya itu. Kenapa sih nggak semangat gitu kan? Susah misalnya pelajarannya. Apa yang susah pelajarannya gitu? Terkadang dia butuh waktu untuk mengenal masalahnya sendiri kan gitu ya. Nah itu yang bisa orang tua lakukan gitu ya. Jadi kalau dia nggak semangat mengikuti kelas, jangan buru-buru dilesin, jangan buru-buru gimana. Harus cari tahu dulu apa yang membuat dia menjadi tidak semangat ya. Nah supaya bersemangat ngikutin kelas banyak cara ya gitu. Ada orang tua yang dikasih reward ya, misalnya either itu laptop baru misalkan, yang penting dia semangat, kemudian yang penting semangat ya, kemudian janji bahwa bikin perjanjian aja lah ya, nggak perlu di atas materai Bapak Ibu, bikin aja perjanjian. Dikasih ini
supaya nilai kamu naik ya gitu kan, supaya nilai kamu naik gitu aja ya. Jadi sepanjang, karena SMP tuh ya fase-fase di mana mereka mulai puber ya kan, mulai mengenal diri sendiri, kok saya punya perasaan demikian gitu ya. Jadi ketika di rumah itu harus dikenali dengan obrolan dari orang tua ya. Nah kalau semangat ngikuti kelas, setiap anak perlu waktu ya. Saya juga waktu SMP nggak suka belajar, saya cuma suka 2 pelajaran Bapak Ibu, olahraga sama pelajaran kosong. Happy banget gue tuh pelajaran kosong ya, mau belajar apapun kosong, keluar main bola lagi gitu kan ya. Nah apa yang membuat dia bersemangat ya, jadi tiap anak beda-beda, itu tugas Bapak Ibu buat mengenalnya. Mau dia semangat, tapi gini Bapak Ibu ya, satu tips mungkin ya yang universal ya, jaga tidur malamnya dia aja Bapak Ibu. Kalau orang kurang tidur, biasanya besoknya senggol bacok tuh, nggak semangat, males. Jadi dia harus punya istirahat yang berkualitas dengan cara ya sebelum tidur udah nggak lagi megang handphone misalnya, udah nggak lagi lihat layar, ngobrol dengan keluarga misalnya ya. Itu aja ya. Jadi kan semua Bapak Ibu paham ya kan bahwa tubuh jiwa roh kita kan terrelasi semua ya. Nah yang buat kita semangat tuh nggak banyak macam-macam. Mau kita lagi sakit nggak semangat, badan sehat tapi jiwa enggak, kurang piknik misalnya ya udah itu nggak semangat juga. Piknik cukup, badan sehat tapi rohani nggak cukup, nah itu kan bikin jadi nggak semangat juga ya gitu. Tapi Bapak Ibu bisa melakukan satu hal yang bisa dilakukan oleh semua orang tua, adalah menyuruh anaknya untuk istirahat tepat waktu sehingga besoknya dia seger, minimal tuh tubuh dia tuh baik gitu. Banyak anak yang nggak semangat ya itu, kalau onsite tuh menarik lah ya. Kalau belajar onsite capek nggak? Capek Pak. Tidur jam berapa? Jam 2 Pak. Nah itu lu kan tahu kan kenapa kamu jadi nggak semangat gitu kan, gitu ya. Seperti itu ya. Lalu weekend misalnya dia boleh main, boleh apa, nah itu membuat dia tuh jadi sustain itu dia berkelanjutan ya. Gitu mungkin ya. Jadi banyak caranya, tapi satu tips aja, dia punya istirahat harus benar dulu semalam ya. Gitu mungkin Bu Rike. Oke, baik Pak Kris. Selanjutnya nih Pak Kris, ada dari orang tua Gamali kelas 7B. Pagi Pak, bisa sharing peraturan penggunaan handphone yang efektif. Makasih Pak. Oke, setelah Ibu Fiona, siapa tadi Bu? Gamali. Oh iya. Tua Gamali 7B. Penggunaan handphone ya. Kemarin itu saya sepakat sama si anak ini yang ngambil private coaching tentang time management sama habit. Sepakatnya itu setelah satu PR beres baru dia boleh untuk pakai handphone. Ya. Lalu anaknya mungkin kesel sama diri sendiri di mana dia terdistraksi ya. Akhirnya dia titipin handphonenya sama orang tua. Oh itu niatnya sendiri loh. Jadi kalau saya tanya, tadi konsentrasi belajar, nggak terganggu handphonenya nggak ada, dia bilang gitu. Maksudnya gimana dirampas sama orang tua? Enggak, saya titipin gitu. Ya karena begitu saya ngobrol dengan dia, masalah utamanya adalah handphone ya. Jadi peraturan penggunaan handphone gimana? Beres dari sekolah, dia harus istirahat. Boleh lihat handphone, ya setengah jam lah ya gitu. Tapi jangan main sebenarnya ya. Dia mau catching up kayak mau apa boleh lah ya. Tapi Bapak Ibu juga harus lihat gimana nilai dia ketika Bapak Ibu melakukan ini ya. Setelah itu baru lakukan kewajiban. 4x25 aja belajarnya ya. Nonton lagi, belajar 4x25. Setelah itu baru dia boleh pakai handphonenya gitu ya. Tapi kalau nilainya jelek dikurangi lagi gitu aja ya. Jadi lihat dulu nilainya, oh nilainya bagus, oke boleh ya buat handphone, tapi beresin dulu pelajarannya gitu ya. Nah itu hal-hal kayak gitu disepakati di awal gitu, dan kitanya juga harus konsisten memang ya. Jadi gitu, yang penting kewajibannya dulu selesai, baru dia boleh pakai handphone ya. Nah, bahkan si anak ini sekarang kelas 9, dia kemarin kelas 8, dia nitipin handphonenya ke orang tuanya gitu ya. Orang tuanya bingung kali ya, nerima handphone kenapa gitu ya, dia titipin karena dia harus belajar dulu gitu ya. Jadi itu, lalu jangan biasakan dia ada handphone di sampingnya ketika dia belajar, pasti keganggu notifikasi kek apa kek gitu kan ya. Intinya tuh gini, kalau mau nggak tergoda, lari dah, itu aja ya. Itu perbedaan antara Adam dan Hawa dan Yusuf tuh lari, tidak bernegosiasi ya. Jangan negosiasi tuh sama distraksi dan dosa itu dijauhin, bukan dinegosiasi. Negosiasi itu jadinya Adam dan Hawa. Nah itu gara-gara kebanyakan nego kita. Nego, ya udah gini aja deh, gini ya udah, begitu nego di saat itulah gitu ya, yang katanya iblis mengaum-ngaum seperti singa yang siap memakan mangsanya gitu kan. Jangan nego ya, jadi singkirkan aja gitu ya.
Kalau nilainya baik, weekend boleh. Kalau enggak, ya jangan gitu ya. Nah kayak gitu nanti anak akan merasa kok jadi nggak bebas gitu ya, kok jadi susah. Ya itu dia harus bertanggung jawab gitu ya. Gitu mungkin Bu Rike. Oke, baik Pak Kris. Selanjutnya ini dari orang, ada 3 pertanyaan lagi sih Pak Kris ya. Kita tuntaskan saja ya Pak Kris ya untuk 3 pertanyaan ini. Oke. Ini dari orang tua Alvaro 7D. Ini berkaitan dengan sebetulnya jumlah kelas, jumlah siswa yang ada di kelas. Boleh saya bacakan ya Pak Kris, mungkin Pak Kris ada tanggapan. Lingkungan sekolah atau kelas pastinya mempengaruhi konsentrasi belajar dari siswa-siswi. Apakah jumlah siswa di kelas 7D ada 35 siswa sudah ideal, terlebih dalam kondisi masih pandemi saat memperhatikan prokes. Mohon pertimbangannya dan informasi untuk kami sebagai orang tua. Oke, kalau yang tentang prokes dan sebagainya nanti ada di POT, jadi tidak di pertemuan ini ya. Tapi jumlah ideal dalam satu kelas itu berapa? 35, itu ideal Bapak Ibu, cukup. Ya, kalau terlalu dikit, dia musuhan sama satu kelompok, udah dimusuhin terus. 35 tuh banyak pilihan dia buat berteman dengan siapapun. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya? Saya satu kelas di negeri 40, saya kan SMP SMA negeri 40 gitu loh. Itu social skill saya naik signifikan sekali dengan jumlah orang yang di sekeliling gitu kan. Kadang miris gitu ya, saya pengen yang kelasnya kecil biar dia bisa belajar. Iya belajar, tapi kan tiap anak tuh ada konfliknya kan. Sekarang gini, relasi yang paling kompleks setelah keluarga kan teman sebangku, bener nggak? Teman sebangku tuh kompleks loh. Dia kalau ada gue sebel, kalau dia nggak ada gue rindu gitu kan gitu. Ya. Nah 35 itu memastikan anak Bapak Ibu social skillnya banyak pilihan buat dia berteman dengan siapapun gitu. 35. Buat saya ideal. Buat dari segi sosial, dari segi prokes nanti Bapak Ibu bisa tanya di POT ya. Tapi 35 in normal situation itu cukup. Dia ada konflik dengan satu kelompok, dia masih ada yang lain gitu kan. Nah sekarang kalau satu kelas 10 orang, dia ada satu konflik dengan siapa gitu kan, jadi nggak mau sekolah gitu. Nah kan serba salah kan ya. Sedikit belajar lebih baik, betul, saya setuju ya. Kalau mau private, tapi kalau private kita tahu dia nggak akan bergaul gitu kan. 35 itu buat saya cocok. Buat dia tuh kan di sekolah itu 35 ya, 35 tuh gini Bapak Ibu, 35 itu ada 7 kelompok pertemanan minimal. Kalau temenan tuh kan biasanya nggak lebih dari 5 orang, artinya kalau saya ambil rata-rata 35 itu ada 7 kelompok bermain. 7 kelompok itu yang kalau cewek-cewek kan ke toilet yuk, ke toilet banyak kan gitu kan. Lah kalau sedikit dia ada konflik dengan temannya, dia mau ke toilet sama siapa kan gitu pertanyaannya kan. Jadi buat saya 35 itu cukup Bapak Ibu. 35 itu ideal buat dia untuk belajar tingkah laku ya. 35 anak berarti kan dia berhadapan dengan 34 karakter berbeda. Bukankah itu satu tempat belajar dia yang baik gitu loh, dimana dia bisa mengenal banyak karakter bahwa oh ya ini beda-beda ya gitu ya. Seperti itu. Kalau soal prokes itu di luar service area saya, tanya nanti pada saat POT gitu mungkin Bu Rike. 75 buat saya ideal. Oke baik, terima kasih Pak Kris. Selanjutnya dari orang tua Disa, kelas 7E. Pak Kris, berdasarkan pengalaman Bapak, interaksi dengan anak-anak, manakah yang lebih mudah diterima anak-anak dan baik untuk anak-anak? Ortu yang mengatur sistem belajar atau memberi kesempatan anak-anak untuk melakukan sesuai cara dan inginnya anak, tapi dalam pantauan orang tua, sehingga orang tua bisa sejalan dengan anak. Oke, ini tergantung kasus ya Bapak Ibu ya. Untuk anak yang SD SMP, sistemnya harus dari Bapak Ibu. Sampai dia cukup dewasa untuk mengatur sistemnya sendiri. Tapi fair, kalau dia punya sistem sendiri, kamu kalau mau kasih kebebasan boleh, tapi lihat hasilnya. Saya kalau belajar malam, tapi malamnya akhirnya besoknya bangun terlambat, nilainya tetap jelek gitu kan. Berarti kan ada yang salah. Ya. Jadi di awal-awal ya kalau katanya ya, di bawah usia 15 itu orang tua yang sangat berperan dalam mengatur semuanya gitu. Sehingga dia hidupnya tuh teratur kan. Tapi ada beberapa anak spesial yang memang sedemikian independennya, dia udah bisa dari SMP tuh dia udah bisa ngatur dirinya sendiri. Nah kalau ngatur dirinya sendiri Bapak Ibu bisa kasih kepercayaan lebih. Kan gitu kan, kepercayaan dan tanggung jawab itu kan sejalan kan. Ya, dan juga kalau dia udah doing well di situ ya Bapak Ibu bisa gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasa anak saya kayaknya nggak suka dikekang, ya sok suruh dia belajar. Tapi kalau nilainya jelek berarti ada yang salah kan. Nah di saat itulah Bapak Ibu mengintervensi. Gitu loh Bapak Ibu ya. Nah buat usia SD SMP itu masih, kalau kata orang Sunda tuh masih mejehna, masih cocok. SMA udah enggak. SMA tuh dia harus tahu tanggung jawab dia bertambah, Bapak Ibu tinggal ngarahin ya gitu.
Nah, kayak gini tuh ada di skill parenting, namanya gini, namanya adalah harus tahu musimnya anak-anak. Anak-anak tuh ada musimnya. Pengkhotbah 11 kan ngomong segala sesuatu ada musimnya ya. Gitu. Pengkhotbah 11 lagi, pengkhotbah 3. Itu kan ngomong kan segala sesuatu ada waktunya kan, ya. Ada waktunya ketika anak memang harus di bawah otoritas kita, ada. Dan itu ketika dia kecil, TK, SD, SMP. Nah, ada yang salah musim. Salah musimnya gini. Waktu SD dianggap kayak temen yang harusnya nanti di SMA apa yang terjadi. Ya dia jadi seenaknya gitu loh, ya. Jadi paham musimnya anak. Anak di bawah otoritas iya. Di bawah otoritas orang tua. Itu yang diajarin di sinagoge kan. Sebelum mereka bar mitzvah namanya, kalau kita katekisasi, itu aturan keras dari orang tua. Aturan, sistem, kapan dia harus tidur, kapan dia harus belajar dan sebagainya, ya. Sampai di usia dia tertentu dia yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu, ya. Buat anak seusia itu dia belum bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, walaupun anak kelas 7. Kecuali beberapa anak spesial yang aduh nilai saya jelek, kayaknya harus les. Wah, itu jarang banget. Ada yang seperti itu ya, dia menyadari dirinya sendiri, tapi kadang orang tua harus nyadarin gitu, ya. Nah, ada yang nggak tahu musimnya. Nggak tahu musimnya adalah waktu kecil dianggap kayak teman, ya. Waktu gede diatur. Apa yang terjadi dengan anak besar diatur? Berontak dia. Itu yang terjadi di kampus. Berontak anaknya. Kan gitu. Kenapa bisa berontak? Karena dia udah punya kunci motor, punya kunci mobil, kabur kan. Nah, mumpung anaknya mau kemana coba sekarang Bapak Ibu? Jangan kasih motor dulu ya kelas 7 ya. Biar dia bisa kabur gitu loh. Stay di rumah. Sistemnya rigid. Rigid. Betul-betul rigid. Termasuk sama Bapak Ibu sendiri. Rigid. Jumat malam kita cuma makan tuh Jumat malam. Nggak bisa di hari lain. Udah itu rigid tuh ya. Kalau kamu nilai sekian, es krim. Kalau kamu nilai ini, rigid. Sampai someday, saya bukan bilang keras kemudian jadi kasar. Bukan. Tapi keteraturan itu memang harus dari orang tua. At some point, sampai dia SMA. Ya. Nah, makanya saya bilang, dulunya imut-imut, nanti begitu SMA, kuliah udah amit-amit. Saya masih bertemu dengan anak kuliah. Ini jujur Bapak Ibu, saya jadi wakil dekan, Bapak Ibu lihat di CV saya kan. Saya jadi wakil dekan 2 tahun. Saya melihat anak yang masih diatur sama orang tua. Tingkat 3 kuliah. Diatur sama orang tua. Ada orang tua yang WhatsApp ke saya. Tingkat 2. Nilai anaknya jelek semester 1. Semester 1 dan semester 2. Orang tuanya WhatsApp, "Pak, jika anak saya tidak ada di kelas Bapak pagi-pagi, tolong kasih tahu saya Pak, supaya saya bisa marahin." Saya bingung, saya guru TK, saya guru SD, apa dosen? Ada yang WhatsApp kayak gitu. Artinya apa? Saya bisa tebak ketika kecil, orang tuanya terlalu memanjakan, menganggap anaknya seperti teman gitu loh. Boleh nggak anak jadi teman? Boleh. Tapi nanti Bapak Ibu ketika dia sudah bisa bertanggung jawab. Pada saat dia bisa kita ajak bicara as a friend gitu loh. Ya. But at some point, menurut saya sampai kelas 9, semuanya teratur dari Bapak Ibu. Ya. Sampai Bapak Ibu ngelihat dia bisa mandiri, nilainya baik. Boleh. Nanti dia akan mandiri lebih cepat. Dan itu buat saya no problem. Tapi lihat dulu ya, jangan anak saya nggak suka dikekang, tapi nilainya jelek. Ya udah, dia kan nggak suka dikekang, nilainya jelek kan nggak gitu juga Bapak Ibu, ya. Gitu mungkin ya, Bu Rike. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris. Satu lagi nih Pak Kris dari orang tua Anabel, kelas 7A. Pak Christian saat SD tidak boleh bawa HP, namun SMP boleh bawa ke sekolah. Saat break time di sekolah, karena pengalaman baru bisa pegang HP, anak jadi buka HP dan tidak bersosialisasi. Sementara orang tua berharap anak-anak di sekolah bergaul dan bersosialisasi. Bagaimana para guru menyikapi dan membantu para anak untuk tidak pegang HP dan bersosialisasi? Bagaimana orang tua menasehati sementara si anak ia di depan orang tua, tapi tidak di sekolah, mungkin tetap buka si HP dan tidak bergaul. Nah, mungkin untuk orang tua bisa dari Pak Kris, tapi untuk dari guru ataupun dari pihak sekolah, soal HP ini nanti akan disosialisasikan aturannya ya Bapak Ibu pada saat TOT. Gitu. Jadi mungkin untuk orang tua bisa Pak Christian ya tanggapi. Silakan Pak. Oke, kalau di sekolah nanti ya sama guru ya. Tapi kalau di rumah ya ada alasan dia lama-lama di handphone. Satu, memang nggak ada aktivitas gitu kan ya. Kadang juga, nah itu juga pertanyaan orang tua di Jababeka kalau nggak salah. Iya di Jababeka. Dia bilang, "Pak, gimana caranya ngurangin anak saya untuk konsumsi HP?" Terus saya jawab, "Bu, kalau anak ibu udah HP-nya diambil, lalu dia konsumsinya berkurang. Bapak, ibu tahu nggak dia ngapain?" Nggak tahu gitu kan. Dia nggak punya hobi lain gitu. Jadi tugas orang tua tuh memfasilitasi dia punya kegiatan lain gitu. Ya, satu lagi orang tua di Penabur Jakarta. Bogor. SMP apa SMA ya? Dia orang tuanya ibunya itu berhasil mengurangi konsumsi handphone anaknya. Ketika ketahuan bahwa anaknya tuh suka bulu tangkis.
Akhirnya klub bulu tangkisnya bosen, udah nyampe grade berapa, jadinya bersepeda gitu ya. Jadi kalau mau mau ngurangin handphone, Bapak Ibu tuh harus tahu kalau dia tidak dengan handphone dia ngapain. Nah, itu Bapak Ibu yang harus fasilitasi gitu, ya. Banyak orang tua yang sekedar melarang terus anaknya bengong, "Gua mau ngapain? Main karet." Kan anak kita udah nggak main karet, kita yang main karet gitu loh, ya. Main apa? Layangan. Nah, anak sekarang udah nggak main layangan gitu ya. Itu anak-anak tuh mati gaya istilahnya. Handphone gue diambil, terus mati gaya karena dia nggak punya hobi lain gitu. Nah, hobi itu yang harus digali sama orang tua. Bapak Ibu bisa kasih les, bisa kasih apa, yang penting dianya happy gitu, ya. Nah, itu Bapak Ibu ya caranya ya. Jadi jangan ngurangin HP. Ngurangin HP itu satu sisi. Sisi lainnya adalah, ini kalau dia nggak main HP ngapain? Kan gitu ya. Dan lucunya tuh orang tua yang di Jawa BK, iya ya ngapain ya gitu. Akhirnya akhirnya dia bilang, oh iya anak saya tuh suka nari kalau di depan YouTube atau di depan itu. Ya udah, mending kasih les tari kek, sanggar tari kek. Jadi dia tuh happy gitu loh, ya. Intinya gini lah, kalau mau kebiasaan buruknya berkurang, harus ada kebiasaan baik yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu nggak bisa hanya bilang nggak boleh dan juga kebiasaan buruknya dikurangi, tapi ada nggak kebiasaan baik yang baru yang dia lakukan, ya. Itu prinsip kalau habit forming tuh kayak gitu. Gitu mungkin Bu Rike. Oke, terima kasih Pak Kris, dan semua pertanyaan dari orang tua sudah terjawab ya Bapak Ibu. Artinya apa yang tadi dijawab oleh Pak Kris itu juga bukan untuk orang tua yang bertanya saja, tapi juga untuk kita semua yang hadir di sini. Baik Bapak Ibu, webinar kita sudah selesai, kita akan mengakhiri kegiatan ini, tapi sebelumnya mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Kris. Silakan Pak Kris. Oke, closing statement gini ya. Anak Bapak Ibu kelas 7 tuh usia berapa ya, Bu Rike? Sorry. Berapa belas ya? 12 tahun ya. 12. 12 ya? Ya. 12 tahun. Berarti anak Bapak Ibu tuh 5 tahun dari sekarang, dia udah punya SIM Bapak Ibu. Udah punya KTP. 5 tahun. 5 tahun tuh 5 kali Paskah, 5 kali Natal. Singkat nggak waktunya? Singkat kan? Saya masih punya 16 tahun Bapak Ibu. Singkat kan waktunya? Makanya coba buat rutinitas di mana anak Bapak Ibu happy, kumpul dengan keluarganya gitu loh. Tidak dengan handphonenya. 5. Saya ngeri kalau udah bayangin kayak gitu. Saya punya aplikasi di handphone yang ngingetin berapa minggu. Ya. Yang biasa saya buka hari Minggu ya, karena anak saya lahir hari Minggu gitu. Jadi kalau saya buka sekarang, waktu saya bareng dengan anak-anak di mana dia berada dalam kontrol saya, itu sekitar 838 minggu. Berarti 838 hari Minggu, 838 kebaktian. Sisanya cuma 16 kali Natal. 16 Bapak Ibu, 16. Buat yang Bapak Ibu nanti anaknya kuliah di luar negeri, di luar negeri atau di luar kota, itu kan berarti tinggal sisa 5 Natal loh. Pendek kan? Nah, pergunakanlah waktu yang ada tuh kalau kata Mazmur, ya. Dimana Bapak Ibu bisa bareng mereka, kenali perasaan mereka pada saat mereka stres di sekolah, kenapa gitu loh. Jangan buru-buru kasih tahu sekolah, address dulu perasaannya, ya kan. Punya ritual. Jadi mulai sekarang mah to-do listnya gampang buat Bapak Ibu. Sepakati, mau hari apa kita family time, sehingga kamu bisa konsentrasi belajar, saya bisa konsentrasi kerja sebagai orang tua. Sehingga waktu itu bisa kita pakai buat bersama gitu. Buat saya Rabu malam, buat Bapak Ibu terserah hari apa. Gitu mungkin Bu Dike, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Christian. Baik Bapak Ibu, kita beri applause, boleh di layar Bapak Ibu dengan emotnya gitu ya, boleh langsung di layar terlihat dengan tepuk tangan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Pak Christian atas informasi segala hal yang telah disampaikan, sharing pengalaman buat kita semua.